kali pertama bertemu muka, namun perjumpaan dua mantan gubernur DKI Jakarta kali ini dilihat berbeda. Mereka berdua kedapatan bertemu dalam acara Bentang Harapan Jakasa di Balai Kota Jakarta. Anies dan Ahok memberikan sebuah petunjuk jika bulan depan akan ada sebuah kejutan yang ingin mereka berikan. Keakraban mereka muncul tatkala memiliki kepentingan yang sama saat Pilkada Jakarta berlangsung. Saat itu mereka memilih untuk memberikan dukungan kepada pasangan 03 Pramono Anung Rano Karno. Lalu, apakah pertemuan dua kutub DKI ini adalah sinyal awal di 2029? Ataukah kejutan ini hanya bentuk kelakar politik belaka? Ikuti ulasannya dalam editorial review bersama Wakil Redaktur Pelaksana Detik News. Beralih ke wilayah Jawa Timur, Detik Sore akan mengulas peristiwa tindak pidana penjualan orang yang terjadi di Bojonegoro. Polisi setempat telah menangkap terduga pelaku yang bernama Hafiz Maskur. Dirinya disebut telah menjalankan aksinya selama bertahun-tahun. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana modus serta jumlah korban, ikuti laporan langsung jurnalis Detik Jatim selengkapnya dalam Indonesia Detik ini. Sementara itu, untuk menutup edisi kali ini, Detik Sore akan membahas lebih dalam tentang wacana libur sekolah selama bulan puasa mendatang. Pembahasan ini muncul langsung dari Menteri Agama RI Nasruddin Umar. Ia mengatakan pondok pesantren akan libur selama Ramadan, namun hal serupa kemungkinan berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta. Akankah hal ini kembali dilakukan seperti masa kepemimpinan Presiden Gus Dur? Ikuti diskusinya dalam Sunset Talk jelang matahari terbenam nanti. Saat ini, mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Eiza Magfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Selamat datang di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Selamat tahun baru Detikers 2025. Betul. Ini siaran pertama kita di tahun 2025, mengawali segala sesuatu tuh dengan cerah nih. Ini adalah harapan kita terhadap langit Jakarta. Iya. Ya kan? Tapi jangan bahas baju gue lebih dalam ya. Kenapa? Coba. Wow, lebih dalam tuh bukan lebih dalam ya, lebih bawah. Lebih bawah. Rumbai-rumbai. Coba kasih lihat dong detailsnya sebagai fashionista. Luar biasa. Jadi ini apa konsepnya tuh apa? Rumbai-rumbai. Ini konsepnya adalah optimis menyambut tahun baru 2026. Tahun lagi iya. ya. Counting down to 2026 ya. Masih ada 364 hari lagi, nggak kerasa. Masih panjang perjalanan kita, Eiza. Eiza tahun baruan di mana kemarin? Kemarin aku tahun baruan, aku tuh pengen jadi Agaja, anak gaul Jakarta. Jadi aku kemarin mencoba tahun baruan di SCBD. Really? Dulu ya gak cocok. Aku mau tahun baruan di daerah SCBD karena di sana kan banyak kafe-kafe gitu, yang juga ramai lah biar bisa ketemu teman-temanku gitu. Ketemu juga tuh sama si Jay, kesana juga dia. Oh, mau tahu gitu. nggak sama siapa kesananya? Sama siapa kesananya dikasih tahu jangan. Oh my god. Kalau rame kita lanjut part 2 ya. Oke, Detik Silet. Detik Silet. Oh iya, TV lain. Sorry, Let. Gitu, gimana tahun baruan yang ngapain? Ini apa, nyuci motor setahun. Jadi pas malam itu kayak aduh gue mau ngapain ya. Motor kebetulan kotor. Soalnya kemarin tuh sempat ngomong kayak gue mau makan setahun, mandi setahun, atau nonton setahun kan. Pas nonton gue capek mata pegel. Terus mau yang seger-seger, cuci motor aja nih. Udah rapi deh. Ada lo pilihan es jeruk gitu kalau memang mau seger. Kenapa pilihannya cuci motor? Itu motor juga udah kotor kemarin. Kan tapi kemarin cerah loh tahun baru. Iya kan? Betul. Kemarin cerah banget. Nah itu makanya akhirnya gue cuci aja lah. Kelihatan ini nggak pesta kembang api dari rumah? Kelihatan. Oke, terus gimana? Ramai ya? Gitu kayak gila kayak apa ya, jiwa nasionalis gua gitu, apa soldier gua kan. Jiwa nasionalis itu biasanya di 17 Agustus juga sih. Kan tembak-tembakan, jur. Wah. Oh, apakah Anda Vietcong? Roger dan Warta gitu. Apa? Kok Vietcong? Tapi sebenarnya yang seru karena biasanya tahun baru atau mungkin aku ngerasa 2 tahun terakhir kali ya, tahun baruan itu selalu diguyur hujan atau gerimis tipis-tipis lah ya. Iya, gitu. Kemarin sama sekali enggak ya? Kemarin sama sekali enggak, dan bahkan besokannya cerah. Hari ini pun juga cerah banget. Hari ya ini kan? cerah, panas banget malah tadi siang. Iya sih, panas. Asli cepet kering sih cucian. Detikers juga kemana nih tahun baruannya, bisa kali komen-komen di Detik Keren Sore. banget, aku tuh mengador kayak tahun baru itu cuci motor, cuci baju, cuci
cucian segala dicuci-cuci gitu. Karena kan gue kenapa cuci motor karena kan rame Za, kayak ya mana Bib ya ini cuci motor gitu kayak sambil menyapa tetangga. Ada activity lah ada gitu activity. Kayak biar nggak apa sih itulah. biar nggak sendirian banget atau mungkin nggak berdua juga. Banget di rumah. Iya. Menyapa tetangga yang keluar rumah. Yang keluar yang gitu. Bakar-bakar gitu. Iya. Detikers juga mungkin yang punya cerita tahun baruan yang seru bisa ya kabarin kita di kolom komentar juga, kasih tahu ya kira-kira tahun baruan kemana atau ngapain, karena kalau kemarin kan kita sempat ngasih tahu bahwa ada beberapa titik hiburan ya. Panggung hiburan di Jakarta juga, termasuk salah satunya didatengin sama Pak Prabowo. Iya, ke Bundaran HI ya. Benar. Jadi ya memang difasilitasi lah ya. Warga Jakarta memang kalau misalnya bosen di rumah atau nggak pengen di rumah, silakan untuk cari titik-titik panggung hiburan terdekat. Termasuk di SCBD juga sebenarnya ada panggung ada panggung juga di sana. Terus juga bisa naik kendaraan umum. Sebenarnya hitungannya semi gratis lah ya. Cuman biar nggak gratis banget gitu, atau mungkin biar juga tetap terjaga, harus pakai si e-money lah ya, dan tarifnya cuma satu perak gitu. Dan kemarin kita dapat kabar juga bahwa Pak Prabowo tahun baruannya tuh di HI, di Bundaran HI gitu. Jadi Bapak Presiden kita ini melintasi lokasi Sudirman Tamrin abis rapat tutup buku tahunan bersama dengan Bu Sri Mulyani yang kita kemarin sempat nonton ada preskonnya ya kan, ngumumin soal PPN 12% itu diberlakukannya untuk apa saja item-itemnya gitu ya. Dan akhirnya mungkin karena hasil rapatnya juga kayaknya juga cukup menjadi satu berita baik lah ya untuk melegakan lah setidaknya. Melegakan untuk yang gak punya barang mewah. Yes. Ya kan aku ngerasa kayak iya juga ya, berarti aku kan gak punya ya. Ya punya gak ya? Belum kan, belum. Yang punya kan Prilly. Ya dia Prilly kena tuh. Ya kan PPN 12%. Kena kapal ya, gitu, terus ya rumah 30 miliar gitu. Betul. Ya. Terus. Listrik penggunaan di atas 3.300. Kalau aku gak nyampe, jadi kayak chill aja. Aku masih pakai tenaga surya. Wow, Surya Saputra. Insomnia apa? Beda Surya. Iya. Jadi mungkin karena juga marilah kita merayakan gitu ya si kenaikan pajak ini yang ternyata tidak diberlakukan untuk semua barang secara merata. Akhirnya Pak Prabowo bersama dengan rakyat Indonesia, masyarakat Jakarta rame banget. Jakarta lah ya. Gitu. Jadi sebetulnya juga ini jadi satu ya berita yang menyenangkan juga nih ya buat Detikers. Silahkan di absen apa-apa saja yang mungkin. Nah, ini daftar barang mewahnya ya kan, Za? Betul. Dari Detikers juga yang kira-kira ternyata rumah saya belum kena. Ya kan, hunian mewahnya tuh huniannya belum masuk ke kategori hunian RM mewah. Rumah mewah. Betul. Ada RM, ada RS rumah sederhana. Ada. Gitu. Kalau di rumah ada gitu, ada yang RS, ada yang RM. RM tuh mewah jatuhnya. Kalau RSB ada nggak? Rumah sederhana banget. Iya. Ingat ya, RS tuh S-nya sederhana, bukan seadanya ya. Bukan seadanya, bukan pagi sore juga. Nah, beberapa barang kena PPN 12% Detikers juga tadi bisa lihat kan. Ini jika merujuk pada peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 15 tahun 2023, misalnya pesawat jet pribadi, ya kan, kapal yak, hingga hunian mewah, rumah, kondominium, apartemen, townhouse dengan harga jual 30 miliar atau lebih. Lalu ini juga menarik, balon udara. Jadi teman-teman kita di Kapadokia itu kasihan juga kena pajak 12%. Kena balon udara, pesawat udara, peluru senjata api kecuali untuk keperluan negara, helikopter, kelompok senjata api kecuali untuk keperluan negara, hingga kapal mewah yang bukan untuk angkutan umum. Kenaikan PPN juga berlaku untuk kendaraan bermotor yang kena PPN-nya kecil BM. Nah, kalau yang gak kena 12% itu, barang bebas PPN 0% itu antara lain, ini kita pasti punya semua. Beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, gula, ternak dan hasil ternak, susu segar, unggas, bukan susu ikan ya. belum. Susu ikan kita. Hasil pemotongan hewan, kacang tanah, padi-padian, ikan, udang, hingga rumput laut. Kemudian juga tiket kereta, angkutan orang, jasa angkutan umum, jasa angkutan sungai dan penyeberangan, jasa biro perjalanan, jasa pendidikan pemerintah dan swasta, buku-buku pelajaran, kitab suci, jasa kesehatan, pelayanan kesehatan medis milik pemerintah dan swasta. Dan juga ada barang yang PPN-nya tetap 11% Detikers. Misalnya sampo dan sabun.
Iya, jadi gak ada alasan kayak kita hemat yuk mandinya 2 hari sekali aja. Enggak ya, karena gak akan berpengaruh juga gitu ya. Save water for the earth boleh, tapi kalau jorok banget juga nggak merugikan safe. Ya. Merugikan nggak safe buat diri sendiri. Oke, apalagi Kak? Terus ini yang listrik tadi, sempat kita mention juga, listrik itu mana nih? Pemerintah menetapkan tarif listrik triwulan 1 Januari-Maret 2025 bagi 13 golongan pelanggan non subsidi tetap atau tidak mengalami perubahan dan ada diskon 50%, Za. Ini merupakan stimulus biaya listrik yang merupakan bagian dari paket insentif di bidang ekonomi berupa diskon 50% biaya listrik pada pelanggan rumah tangga PLN dengan daya terpasang listrik sampai dengan 2.200 volt ampere VA yang menyasar 81,42 juta pelanggan termasuk saya. Gue juga 2.200. Gue kemarin udah ngisi tuh ya, jadi jadinya misalnya harganya itu kemarin berapa gue lupa lagi isinya. Pokoknya gue isi 1 juta. Oke. Itu biasanya habis berapa lama? Nah, gitu aja deh. Biasanya habis sebulan enggak dong? Enggak, 2 bulanan. Pokoknya gue hitung-hitung ini 1 juta ini gue bisa buat sampai 4 bulan. Oke, karena udah masuk ke bulanan yang didiskon sama pemerintah ya. Iya, nah diskonnya kan Januari sampai Februari. Jadi ini 2 bulan ini ya itu gue bakal jor-joran tuh beli. Cuman walaupun kalau setahu gue tuh setahu gue tuh ada batas maksimumnya, Za. Iya. Ada maksimumnya. Jadi nggak bisa, takutnya kan meledak rumah kita kan. Kalau kebanyakan listrik. Betul. Kecuali gue Iron Man. Kecuali belut. Manusia setrika. Belut. Oh iya, belut listrik ya. Iya. Tapi itu bisa dimanfaatkan juga sama detikers gitu ya. Gimana lah caranya perhitung-hitungannya. Karena sebetulnya ini adalah satu bentuk insentif yang diberikan sama pemerintah. Jadi kita juga nggak mencurangi juga lah ya. Karena kan memang juga ya kalau dikasih diskon kita beli sekarang untuk dipakainya nanti ya nggak masalah. Jadi detikers ya kita berkorban dulu nih Januari Februari nih udah listrik dulu nih paling penting. Karena nanti bisa sampai tahun mungkin sampai September lah gitu. September Oktober kan nggak isi listrik lagi. Betul, asal AC gak usah dinyalain. Mesin cuci gak usah dikucek aja. Tapi ini menarik juga ya. Pakai obor. Ini di layarnya detikers lagi dikasih lihat cara membeli token listrik agar mendapatkan diskon 50%. Hampir di semua ini apa namanya itu yang online tuh bisa deh, Za. Iya, betul. Atau mungkin dikasih tips and triknya lah ya, biar bisa memanfaatkan si potongan harga 50% di PLN Mobil ini juga bisa tuh secara maksimal gitu ya. Kalau hemat, Beb. Hemat saya kan 2025 in this economy kita harus hemat-hemat juga. Tapi akhirnya aku juga mau menanggapi soal aku waktu itu cerita sama Kak Afif sama Kak Edo ya, yang teman aku niatnya itu tahun 2025 punya kendaraan baru, punya mobil baru lah ya. Tapi akhirnya di bulan Desember dia beli mobil karena takut tahun depan pajaknya makin tinggi. Sekarang ternyata setelah diumumkan, dan sebenarnya diumumkan juga injury time ya, kayak ya gak sih kayak few hours. Anak bola banget, bener banget. Oleh. Injury-nya kan few hours menuju 2025 dong, baru diumumkan apa-apa saja yang akhirnya ternyata nih ya, bener kok menurut Detik Oto ya. Jadi sebenarnya nggak ada kendaraan bermotor yang kena 12% kecuali kapal pesiar dan juga gitu. Jadi bener-bener yang mewahnya pun mewah banget gitu. Tadi aku berpikir kalau mungkin yang akan kena pajak 12% itu adalah mobil mewah di atas, mobil mewah tuh di atas berapa? Let's say di atas 5 miliar gitu ya. Iya. Ya kan sebenarnya kayaknya kalau di bawah itu ya nggak ini juga ya, nggak akan kena dampak kenaikan pajak atau PPN 12% gitu. Begitu. Lihat dari CC-nya makin CC kan. Iya. Betul, kalau kartu kredit di belakangnya tuh ada tuh CC. Si Vivi itu Kak, 3 angka yang harus dirahasiakan ya. Benar-benar coba ya. Ada ya si Pipi. Si Pipi. Begitu. Ada apa? Dari Detik Oto. Tadi dulu ya, ini aku agak bingung. Oke. Mana? Mobil di segmen low cost green car atau LCGC. LCGC ini ikut dibebankan PPNBM dengan besaran 3% saja ya. Jadi selain pemilik segmen LCGC,
Agak lompat-lompat ini ya. Oke. Mobil low MPV sekelas Toyota Avanza, Suzuki R3, Wuling Convero, Mitsubishi Xpander, dan beberapa model lainnya dikenakan PPNBM dengan tarif berbeda. Dengan demikian, bila mengacu pada pernyataan Sri Mulyani, maka mobil LCGC, terus juga mobil LCGC, MPV, dan lainnya terdampak dengan kenaikan 12%. Oh, aku harus mengecek dulu ya. Sembari Eiza ngecek The Tickers, ini gue mau ngasih tahu kalau IHSG itu hari ini udah dibuka ya kan. Ya, marketnya sudah dibuka kembali setelah kemarin tanggal 31 dan 1 libur. Dan hari ini dibuka dengan hijau royo-royo. Alhamdulillah sih, walaupun masih 7.100 The Tickers. Dari pagi tadi dibuka per pukul 9 pagi itu di 7.094. Kemudian terus perlahan naik sampai tadi lunch break juga terus naik dan ditutup. Ini belum tutup, sorry sih. Masih 9 menit lagi. Tapi setidaknya sekarang di angka 7.134,53. Dan beberapa saham-saham big chips gitu perbankan itu warnanya semuanya hijau. Jadi The Tickers yang misalnya punya tabungan di saham atau di reksadana saham juga, selamatlah, portofolionya sudah tidak merah-merah lagi. Betul. Kayaknya nggak tahu ya apakah sebetulnya juga ini adalah satu bukan habit ya, tapi biasanya di awal tahun itu diberikan dengan sentimen yang oke lah ya, karena semuanya juga lagi pada semangat juga untuk menghadapi tahun yang baru gitu. Banget, walaupun sebetulnya kalau dilihat-lihat lagi, ini belum ditutup ya sebenarnya ya The Tickers. Yes, kurang lebih sekitar 9 menitan lagi juga. Si total transaksinya memang belum sebesar itu. Kayaknya memang belum semuanya balik dari liburan deh. Ini kurang lebih sekitar 7,8 T ya. Masih nggak sebanyak biasanya. Hari gitu normal tanda kutip lah. Betul ya. Jadi masih banyak yang liburan juga, but dimulai dengan angka yang cukup menyenangkan menurut aku ya. Dan juga The Tickers mungkin yang tahun ini gue pengen coba nih nabung investasi begitu kan, atau nabung saham, ya sekarang nih saja The Tickers. Nah ini nih mungkin aku juga punya salah satu resolusi di tahun 2024, yaitu adalah 2024 agak throwback ya. Sorry. Salah satu resolusi di tahun 2025 ini adalah pengen investasi, tapi harus lebih banyak belajar dulu. Jadi aku pengen lebih banyak tahu dulu, tapi lebih banyak investasinya tuh bersamaan gitu. Karena kalau tahun 2023 let's say nggak mulai karena nggak tahu. 2024 nggak mulai banyak atau nggak all out ya, nggak all out karena masih takut. Nah 2025 ini aku pengen lebih banyak ilmu, lebih banyak keberanian gitu untuk berinvestasi juga. Kalau Kak Afif mungkin yang sudah memulai lebih dulu, nah apa yang bisa Kak Afif sampaikan kepada kita yang masih harus apa ya 2025 ini? Kalau bukan sekarang siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi, Zah? Kalau bukan sekarang siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Enggak, Zah, maksud gue juga sebenarnya baru memulai investasi di. Instrumennya apa aja, maksudnya apa saham semua atau ada? Enggak sih, ada reksadana sama saham, Zah. Tapi gue banyak belajar Zah gitu. Gue buka Detik Finance tiap hari, atau gue buka beberapa media lain. Gue cari di YouTube pemula bagaimana sih nih nabung saham segala macam. Dan ya ketika gue punya modal gue juga gak banyak, Za. Ya cuma 2 batang emas aja lah. Maksudnya modal gue gak banyak, walaupun gini, ya kan? Sebelum kita break nih ya, bener. Banyak orang nonton di YouTube itu misalnya nabung saham, dapat dividen 1M, dapat dividen 1M. Bagi gue itu tuh bikin kita makin ciut tau, makin kita gue mau juga dong dividen 1M, tapi kita harus tahu diri kan. Betul. Nah gue pun ya udah gak apa, kecil-kecil baru dapat dividen 3.500 perak juga. It's money, you know. Tapi kan 3.500-nya USD. Enggak, dirham. Oke, The Tickers, kita break sejenak. Abis ini kita ada pembahasan yang seru juga nih, Za. Ini seru banget. Soal kemarin pas injury time juga, Za. Nggak injury time banget lah. Ahok dan Anies bersatu. Wow. Ada yang bermesraan. Bermesra. Bukan. Ada yang jadi bukan romantis. Kalau romantis tuh kesannya tuh pasangan. Nah, ada yang tiba-tiba jadi bestie. Ataukah mungkin sebenarnya adalah rujuk ya. Ataukah mungkin tiba-tiba Apakah dia tiba-tiba suddenly? Nggak tepat tapi nggak apa-apa, makasih. Abis ini Tickers kita akan ngebahas soal romansa antara Ahok dan Anies.
Yang juga iya kan? Romansa kan yang dulunya sempat berseberangan, sekarang tiba-tiba tunggu nanti kalau kata Pak Anies. Betul, drama romantika. Ini dia, cintaku di Kapakodia. Tadi kan Kapakodia. Iya itu ya, balon udara. Oh kenapa ajak gitu kalau gitu. Abis ini Detikers di editorial review, pokoknya masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Tadi pakai apa Kak? Oh makasih Travis Barker. Tiba-tiba ngedram ya. Sama-sama Piu Barker. Piu Padi. Tadi kita sudah Iza, kita sudah bridging tadi. Sebelum kita break soal romansa Anies dan Ahok. Drama romantika. Kedua orang yang tidak disangka-sangka akan memiliki hubungan yang begitu akrabnya di momen menjelang tahun baru. Itu dia. Tapi jujur lu kalau misalnya mendengar kata Ahok dan Anies, apa yang terlintas di benak lu pertama kali? Kayaknya perang dingin gitu ya. Rival. Bukan perang dingin. Ini efek-efekan jagung bakar ya, maksudnya identik ke gue sendiri juga kayak Ahok sama Anies kan dulu pernah dalam tanda kutip bertarung ya kan, bertarung di Pilkada Jakarta begitu, dan ada punya banyak ya memori-memori yang tidak begitu elok lah. Tapi kemarin tiba-tiba mereka berdua bertemu begitu kan. Terus keduanya penuh dengan 3S, senyum, sapa, santun ya kan. Oh aku kira S1-nya lagi Sandi. Pak Sandi gak diajak. Ini kan gubernur doang. Oh iya oke. Jadi itu menimbulkan pertanyaan Za. Ada apa? Nah itu dia. Apakah ada batu di balik udang? Apakah ada udang di balik bakwan? Coba kita tanya ya sama yang mungkin bisa menceritakan ya. Atau punya bocoran? Boleh. Kalau mau membocorkan biasanya agak susah nih. Kalau yang satu ini kalau minta bocor-bocoran. Ada Mbak Indah Mutiara kami selaku Warel Detik News. Selamat sore Mbak Tiara. Selamat Natal dan Tahun Baru Mbak. Selamat Natal Tahun Baru Detikers. 2025 apakah dengan semangat baru? Semangat baru seperti Pak Ahok dan Pak Anies ya, tahun baru hubungan baru. Wah, cocok gitu. Apakah mentang-mentang Pak Ahok ini mantan direktur jadi bilang kayak Pak Anies kita mulai dari nol ya. Iya lagi. Gitu kali. Terus Pak Anies iya juga relate nih. Jadi kita memulai lagi hubungan yang baru di tahun 2025 itu ya. Jadi sebenarnya ini asal muasalnya kenapa jadi rame gitu di masyarakat adalah ketika melihat Pak Ahok dan Pak Anies ini mengobrol dengan akrab di satu momentum di Balai Kota gitu. Iya, jadi kemarin di akhir tahun tuh tanggal 31 di Balai Kota Jakarta mereka ngadain acara memang acara khusus yang mengundang para mantan gubernur dan sebenarnya wakil gubernur juga diundang gitu. Jadi kumpul semua tuh gitu kan. Nah termasuk adalah Pak Anies dan Pak Ahok. Jadi kan kita juga tahu kan Pak Ahok dulu sempat wagub, kemudian pas Pak Jokowi jadi presiden jadi gubernur gitu kan. Terus setelah Pilgub 2017 yang menang Pak Anies, jadi Pak Anies jadi gubernur, kemarin udah selesai gitu. Termasuk selain para mantan gubernur ada juga kontestan yang Pilgub 2024 kemarin juga diundang gitu. Jadi termasuk kenapa ada Pak Pramono sama Pak Rano juga datang tuh karena diundang juga gitu. Jadi memang Balai Kota DKI ini, Balai Kota Jakarta mengadakan acara khusus untuk itu. Nah, memang walaupun yang datang rame gitu ya, sampai Pak Fauzi Bowo datang juga gitu, sampai yang era-era Bang Yos juga ada gitu. Cuman memang kehadiran Pak Anies dan Pak Ahok ini yang langsung mencuri perhatian lah gitu. Segala gerak-geriknya diperhatiin mulai dari datang sempat sapa-sapaan sampai ternyata pas acara mulai duduknya berdua sebelahan gitu. Sebelahan sempet kayak Pak Ahok tuh sempat ngobrol sama Pak Anies, ngobrol bisik-bisik gitu, bisik-bisik gitu kan, walaupun kayaknya Pak Ahok yang lebih banyak ngomong, Pak Anies dengerin gitu kan, komentar. Jadi sampai segera-geriknya itu pun diperhatikan. Nah pas selesai acara biasa kan ada konvers doorstop rame-rame gitu kan.
ganti-gantian. Jadi mereka jawabnya tuh ganti-gantian awalnya, sampai pas gilirannya Pak Anies juga doorstop gitu kan, ditanya memang tadi bisik-bisik ngomongin apa nih gitu. Terus bahkan sampai Pak Anies juga sampai nyolek Pak Ahok ngomong apa tadi, dibalas suruh komentar juga gitu. Jadi sampai momen-momen kecilnya itu menjadi perhatian gitu. Termasuk saat mereka bilang katanya mereka nyiapin kejutan. Mereka nyiapin kejutan di 2025, katanya tunggu aja bulan depan. Nah, bahkan sebenarnya dengan gerak-geriknya beliau-beliau ini, kedekatan beliau ini juga udah menjadi satu kejutan juga sih, gitu ya. Apalagi nanti yang sebetulnya disiapkan. Udah ada yang memprediksi atau mungkin ini ada tanda-tanda apakah untuk kejutannya? Nah, makanya kita juga penasaran kan gitu. Pas ditanya doorstop lagi, ya namanya kan kejutan. Kalau dibocorin sekarang nggak seru gitu bilangnya. Nah, pas ditanya lagi misalkan kepada jubirnya Pak Anies gitu ya, nyiapin kejutan apa sih ini gitu. Wah masih ini nggak mau nge-reveal juga nih, nggak mau nge-spill gitu. Katanya ntar nggak seru. Tapi memang bahwa disebutkan hubungannya nih memang sekarang baik gitu. Pak Ahok dan Anies sempat beberapa kali komunikasi gitu kan. Jadi ditunggu aja. Nah, ke PDIP juga kita juga tanya ke PDIP gitu kan. Pak Ahok kan sekarang pengurus PDIP gitu kan. Kita tanya PDIP apa nih gitu kan, kejutan rahasianya ini gitu. Bahkan katanya jujur dari pengurus PDIP juga belum tahu gitu. Bilangnya jujur kita juga belum tahu nih. Jangan-jangan gitu. di-surprise semua. Makanya. Nah makanya tadi kalau nanya apakah ada bocoran atau kamu bocorin, justru kita emang belum tahu nih apa kisi-kisinya gitu tuh belum ada. Bahkan kita sempat kontak Pak Ahok lagi gitu kan, nanya apa nih rahasianya, atau misalkan apa bakal ada ketemuan lagi atau gimana gitu kan ya. Nggak menutup kemungkinan itu bahwa akan ada pertemuan lagi atau momen bareng lagi gitu. Kalau secara agenda politik misalnya kita menduga-duga aja nih ya, nanti tungguin aja di bulan depan atau di Februari mungkin ya. Januari. Di bulan depan kan dia bilangnya Desember kan. Nah, dia bilangnya Desember akhir banget tapi Desember akhir banget. Berarti kayak Januari nih. Iya. Kalau secara agenda politik Januari itu biasanya ada apa? Iya, Januari Februari lah. Sekalian aja kalau itu kan, kalau orang ngomongin Desember 2024 kan bilang tahun depan kan, besoknya udah tahun depan. Benar juga. Karena cukup injury time. Saat ini dan ya soal politik juga gitu Mbak Tiara, mungkin tadi nyambung soal kata Iza. Kan kita tahu kalau Pak Anies itu sempat didekati PDIP. Nggak tahu didekati atau mendekati lah ya untuk maju ke Pilgub, dan kemudian ternyata PDIP akhirnya memilih Pramono Anung ya kan. Apakah ini jangan-jangan masih belum ada yang tuntas begitu di antara keduanya? Nah kalau memang kalau kita melihat ke belakang gitu ya, memang PDIP jadi lebih akrab dengan Pak Anies memang salah satu sejak Pilgub itu kan ya. Walaupun misalkan saat itu anggapnya tidak jadi mengusung gitu, tapi pada akhirnya Pak Anies kan juga memberikan dukungannya kepada Pak Pramono gitu, pasangan Pramono Rano gitu kan, sempat muncul bareng juga gitu. Jadi udah lumayan bestie gitulah ya kan. Nah apakah kejutannya ini misalkan melibatkan parpol atau memang ya kejutannya level memang personal antara Pak Anies dan Pak Ahok ini yang memang merencanakan gitu. Apakah kejutannya misalkan memang kalau di Januari sendiri sejauh ini sih belum ada ya misalnya agenda politik besar atau gimana, tapi memang di Februari atau Maret nanti kan ada pelantikan gubernur juga kan ya, pelantikan gubernur Pak Pramono Rano yang sudah sudah terpilih gitu ya, nanti juga akan dilantik gitu kan. Apakah kejutannya ada kaitannya dengan itu atau misalkan menyiapkan yang lain, memang tadi personal antara Pak Ahok dan Pak Anies sendiri, nah ini masih belum ada spill-spillnya. Kalau misalnya kemungkinannya adalah yang kedua, antara Pak Ahok dan juga Pak Anies secara pribadi, itu sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja gak sih? Ya boleh, terserah mereka aja, mereka mau bikin-bikin sendiri kan. Mereka masih bagian dari parpol gitu, yang kita bisa bilang juga bahwa masih anget nih si pilkada, hasil pilkada kemarin gitu. Jadinya pasti menyangkut pautkan dengan ya Pak Anies yang masih menjadi anggota parpol lah, kemudian juga Pak Ahok yang juga masih berhubungan baik dengan PDIP lah begitu. Kalau Pak Anies bukan anggota parpol ya. Dia sendiri. Iya, kalau Pak Ahok yang mengurus PDIP sekarang. Ya bebas-bebas aja yang personal, mereka mau bikin kejutan apa juga, mau ngadain acara, mau ketemuan lagi. Bikin podcast lah, nah bebas juga. Ya. Itu tetap mengejutkan juga
pasti kan gitu. Orang mereka ngapain aja mengejutkan gitu kan. Tahu-tahu mereka jadi Detik Sore lagi. Ya kita mau apa? Ya udah, Rika sini saran terakhir kita. Terima kasih banyak. Siapa yang nggak mau nonton Pak Anies sama Pak Ahok? Tapi Mbak Tiara juga, kita kalau melihat ke belakang nih 2017 ini kan Ahok dan Anies sempat bertarung begitu kan. Sekeras apa sih mereka sehingga sekarang tuh orang-orang kayak mungkin buat Gen Z yang emang nggak ada masalah apa sih Pak Anies sama Pak Ahok gitu kan. Cuman kalau kita yang udah ini kan kayak bertanya-tanya, wah ini ada apa nih, bener-bener kaget ya kan. Jadi memang kalau misalnya hubungan Pak Anies dan Pak Ahok nih bisa ya flashback lagi sampai ke 2017 dulu kira-kira. Jadi waktu Pilgub Jakarta 2017 itu kan ada 3 kandidat ya, 3 pasangan. Ada Pak Ahok dengan Pak Jarot, Pak Anies dengan Pak Sandi, lalu Pak Agus dengan Bu Silvi gitu. Memang lumayan itu bisa dibilang salah satu momen pemilihan yang cukup panas gitu ya, karena cukup sengit gitu kan. Kemudian saling antara kontestan tuh selainnya di panggung debat, tapi di luar debat juga rame gitu ya, di media sosial pun rame gitu kan. Sampai kemudian sempat ada demo-demo gitu kan. Itu panjang gitu ya, momennya panjang dan rame. Tadi itu bukan cuma di panggung debat, tapi di luar, di media sosial pun rame. Di antara hubungan masyarakat sehari-hari, obrolannya udah semua pilgub gitu kan. Jadi dan Pilgub 2017 itu waktu itu bisa dibilang cukup membekas pada jejak perpolitikan di Indonesia gitu kan. Sampai kemudian setelah 2017 gitu ya, muncul misalkan ajakan-ajakan untuk bersatu kembali gitu kan, untuk kita sama-sama membangun, tidak ada kubu-kubuan gitu-gitu. Jadi memang 2017 itu adalah satu momentum yang besar gitu. Nah sampai kemudian selama Pak Anies misalnya menjabat, kemudian kan Pak Anies menang menjabat sebagai Gubernur Jakarta, waktu itu juga hubungannya sama Pak Ahok juga nggak langsung akur atau gimana gitu. Sempat aja juga misalkan ada beberapa komentar-komentar yang kemudian saling dikomenin misalkan gitu. Tapi di kebelakangan juga kemudian sempat muncul misalkan waktu itu ada katanya sempat komunikasi gitu. Mereka pernah komunikasi gitu kan beberapa kali lewat WhatsApp gitu kan. Nah sampai yang terbaru adalah saat Pilgub 2024 gitu. Jadi karena Pak Anies sempat tadi itu kan hampir diusung PDIP, kemudian walaupun gak jadi, kemudian akhirnya memberikan dukungan ke Pak Pramono gitu kan. Nah Pak Ahok kan sebagai pengurus PDIP, parpolnya mengusung Pak Pramono gitu kan ya. Jadi mendukung pasangan yang sama gitu di Pilgub 2024. Nah memang kemarin pas di 2024 walaupun di kubu yang sama, mereka belum ada momen yang barengan gitu. Nggak ada momen yang barengan kayak kemarin sebelahan. Tertangkap kamera. Tertangkap kamera barengan tuh nggak ada gitu kan. Nah jadi ketika kemarin di Balai Kota itu menjadi spesial. Karena walaupun di Pilgub 2024 itu mereka satu kubu gitu ya, mendukung yang sama, tapi Pak Anies mendampingi Pak Pramono di acara ini gitu. Kemudian Pak Ahok hadir di acara Pak Pramono yang berbeda gitu. Jadi nggak ada tuh yang barengan. Baru di 31 Desember kemarin muncullah sebelah-sebelahan, bisik-bisikan, nyiapin kejutan bareng, itu spesialnya. Walaupun videonya juga ada. Nah ini nih momen-momen ya yang mungkin yang sempat terbawa arus di tahun 2017 panasnya ya. Begitu melihat ini mungkin jadi adem lagi kayak oh alah, ternyata memang nggak perlu menghadapi rival. Nggak perlu dikotak-kotakin banget lah. Betul gitu, karena pada akhirnya juga ya kita sudah bisa melihat bahwa hubungan Pak Ahok dan Pak Anies tuh ya well aja gitu ya di tahun 2024 ini. Dan kemarin videonya ramai juga di TikTok ini kan, berbagai momen pas pertemuan ini. Dan yang salah satu yang viral bukan cuma soal Pak Ahok dan Pak Anies ini ngobrol berdua, tapi soal Pak Jarot di tengah-tengah. Jadi ramai beberapa foto. Tiap di beberapa foto dari 2017 sampai sekarang kalau Pak Ahok sama Pak Anies adep-adepan, sebelah di tengah-tengahnya ada Pak Jarot gitu. Sampai yang kemarin di Balai Kota itu pun pas doorstop gitu,
Pak Anies, Pak Ahok, tengah-tengahnya Pak Jarod. Kalau ini cocoknya pakai sound yang and my friend Steve. Steve. Ada mulu. Pak Jarod gitu sekarang Steve jadi sebagai orang ketiga di antara hubungan ini juga. Tapi kalau ngomongin soal mereka di tahun 2020 di pilkada kemarin ini mendukung pasangan yang sama, bisa diartikan juga they have the same enemy atau mungkin rival yang punya rival yang sama gitu ya. Ada hubungannya nggak sih sebetulnya dengan ketidakhadirannya Pak Jokowi di acara 31 Desember kemarin, karena sebetulnya harusnya beliau juga menjadi salah satu undangan juga. Dong gitu. Ya memang kemarin harusnya di acara itu kan karena semua mantan gubernur termasuk Pak Jokowi gitu kan. Dari Pemprov Jakarta sendiri juga menyatakan sudah mengundang tapi Pak Jokowi ada acara lain. Nah tadi tuh di Solo pas di doorstop sama wartawan juga ditanya kenapa Pak nggak datang gitu kan. Katanya ya karena memang kan di Solo ada acara, katanya ada acara tahun baruan kecil-kecilan sendiri juga gitu. Jadi itu alasannya nggak ke Jakarta. Nah kalau tadi yang disinggung itu sempat ada komentar juga kan dari Pak Adi Prayitno gitu kan, dari Parameter Politik Indonesia yang melihatnya memang kemesraannya Pak Anies dan Pak Ahok ini jadi dinilainya mungkin mereka sudah melupakan itulah yang tadi tensi-tensi di 2017 itu, dan sepertinya karena mereka sudah sekarang bisa dibilang ya di kubu yang sama, walaupun Pak Anies kan bukan orang parpol gitu ya, tapi karena 2024 mendukung yang sama. Nah kan kalau pas di Pilgub 2024 itu memang kalau Pak Adi Prayitno menyebutkannya mungkin mereka sekarang akrab karena itu tadi punya mutual enemy itu kali ya gitu katanya gitu. Cuman ya kita lihat lagi apakah memang keakraban ini akan ada maksudnya hasilnya tadi sebagai sebuah produk apa gerakan atau ya memang kejutan sebagai tadi personal antara Pak Ahok dan Pak Anies gitu. Apakah kemesraan ini cepat berlalu? Aduh iya benar juga. Ataukah sebenarnya di netizen aja nggak tahu, karena sebenarnya dari seluruh ex gubernur Jakarta juga punya grup WhatsApp. Bisa juga sih. Bisa jadi kita nggak tahu ya sih gitu, benar. Ya. Kalau melihat peta politik lebih luas lagi nih Mbak Tiara, kita kan ya kita tahu juga bahwa ya sekarang kan Pak Jokowi sama Pak Prabowo nih kan bestie banget kan. Yes. Dan PDIP nih udah mulai terdepak nih dari lingkup kekuasaan. Coilah, udah kayak One Piece gue ngomongin. Apa Luffy apa Zoro. Maksudnya PDIP udah gak lagi jadi oposisi lah begitu. Dan Pak Anies ini kan bisa dibilang memang sosok sentral, ini analisis gue aja ya Mbak ya, sosok sentral yang kayak punya pasukan anak abah gitu lah. Maksudnya Pak Anies tuh punya fansnya sendiri gitu. Tapi Pak Ahok juga punya Ahokers. Nah tapi sebenarnya Ahokersnya tuh udah mulai terkikis juga Za. Karena kan Ahokers ini sama Pak Jokowi deket. Gue takutnya ngomongnya. Enggak, karena gini, karena kalau Ahokers itu mostly enggak seheboh itu di social media kali ya. Karena kalau anak abah tuh kayaknya banyakan temennya Kak Rara kali ya. Jadi Gen Z atau millennials yang masih eksis di social media kayaknya gitu. Ya berarti bisa jadi. Padahal sebenarnya mungkin fansnya juga sama banyaknya. Mungkin sih. Dan apakah mungkin Mbak Tere juga melihat kalau PDIP ini melihat Pak Anies sebagai peluang untuk menambah kekuatan gak sih Mbak? Nah kalau tadi tuh yang menarik adalah ada komentar juga dari PDIP gitu terkait keakraban Pak Ahok dan Pak Anies ini yang menyebutkan bahwa Pak Anies ini memang sekarang jalinan kebatinannya tuh dengan PDIP sudah sangat kuat gitu. Nah apakah ini ada pertanda maksudnya untuk di masa depan gitu kan, apakah jalinan kebatinan ini akan berlanjut terus sampai ke masa depan atau ya memang karena kemarin ini aja sama-sama dukung di 2024 gitu kan. Ya kita lihat aja tadi apakah kemesraan ini akan cepat berlalu atau berlanjut. Yes. Baiklah. Kita nantikan berarti ya. Jadi ini juga sebenarnya tebak-tebak buah manggis juga. Apakah bulan depannya itu adalah dari Desember jadi Januari atau mereka menganggap sudah kayak udahlah anggap aja ini Januari, nanti aja Februari. Betul. Nantikan. Karena sebetulnya kalau bagi-bagi kursi menteri sih enggak sih kayaknya ya, enggak. Ya mereka kan bukan bagian dari pemerintahan. Nah itu nggak mungkin. Jadi podcast kayak sih the biggest possibility di situ ya. Atau apa ya kalau misalnya Pak Ahok tuh suka main golf ya kalau nggak salah ya. Ya tapi Pak Anies nggak apa idein judul podcast kali ya buat mereka berdua mungkin. Atau ke kampus-kampus roadshow. Podcastnya bisa ini Ahok Anies. Loh, Ahoknya nggak kebagian banyak. Atau kalau gitu namanya Ahok
Anis Ahok. Ya kan double E tadi. Susah juga ya. Double E bener sih, double E, double agent. AA ya kan kayak baterai. Baterai. Kayak Akang. Kayak Akang Sunda AA. Oke, baiklah. Ini undangan terbuka katanya untuk podcastan di Detik Sore. Ya Mbak, mungkin Pak Ahok dan Pak Anies gitu misalnya tertarik begitu kan, ingin menjajal dunia jurnalisme. Gue yang ngomong jadi ya mungkin kalau misalnya Pak Ahok, Pak Anies mau main kesini kita ngobrol-ngobrol bisa lah. Kita membuka lembar baru begitu. Betul. Kan. Betul, kita mulai dari nol ya. Kita mulai dari nol. Pertama Pertalite. Coy. Mbak Tiara terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak Mbak. Tapi berarti ini gak ada yang bisa disimpulkan kan Mbak? Ini beneran masih tanda tanya banget kan ini? Masih tanda tanya banget. Masih menanti semuanya. Tapi kita menantikan dengan excited lah ya gitu. I mean it's a good news gitu untuk tahu bahwa rival politik tuh bisa seakrab ini, bisa merencanakan sesuatu bersama-sama juga gitu. Jadi mungkin ya kita sebagai ya pada saat 2017 itu ya kan kita mau ngomong harusnya memilih ya, nggak mungkin memilih dua di antara mereka gitu kan. Jadi atau jadi gontok-gontokan ya kan, mungkin sampai dendam sampai sekarang. Lihatlah Pak Ahok dan Pak Anies udah colek-colekan. Colek-colek. Sabun colek kali ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Mbak Tiara. Sama-sama. Kita abis ini akan berlanjut ke kayaknya kita akan jalan-jalan ke Detik Jatim ya habis ini. Yes, ke Bojonegoro. Ini ada kasus yang wadidaw banget pokoknya. Jadi jangan kemana-mana, Detikers masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Lagi-lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore Detikers. Kita kembali lagi dengan cerita-cerita, nggak cerita-cerita sih, dengan tapi juga cinta. Dan rock and roll. Ngalamin nggak? Ngalamin lah. Itu zaman siapa? Herjunot Ali itu kan dulu kan. Benar. Kayaknya itu everybody's crush deh. Herjunot Ali, Vino Bastian dan Nadine Chandrawinata. Iya Nadine. Iya kan. Nadine, cappuccino buatanmu. Numero uno. Gue bisa jawab berarti gue ketahuan lah kita orang jadul. Orang jadul. Detikers kita sekarang sebelum nanti kita terhubung sama Detik Jatim, itu ada ini TPPO, pekerja migran ilegal di Bojonegoro. Jadi ada pekerja migran ilegal, korbannya tuh udah sampai ratusan. Dan juga ini, ini kan mau bacain dulu guys. Easy peasy. Iya. Terus sebelum itu kita baca dulu Trending Today nih. Kadang-kadang sometimes sama teman-teman kita di sini. Gak apa-apa, ya kita saling bikin deg-degan satu sama lain lah ya, biar terus biar ada gejolak aja gitu betul. Di antara kita juga ya. Anyway, tapi sebenarnya juga untuk mengawali tahun ini ada dua berita yang menurut aku ini dua kejadian yang berada di dua lokasi yang berbeda. Tapi cukup bikin deg-degan juga karena sebetulnya kita kok di awal tahun ketemu sama kasus penembakan ya. Itu dia. Ini nembaknya juga bukan nembak diterima atau ditolak ya. Ini memberikan korban jiwa ya. Dan ini peristiwa ini terjadi di tol Tangerang Merak Iza. Kejadiannya persis tadi pagi itu pukul 4.30 pagi WIB. Jadi dilansir dari Detik News, Detikers, dua orang pria berinisial IA 48 tahun dan R 59 tahun ditembak di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak. Korban ditembak sesaat setelah turun dari kendaraannya. Peristiwa itu terjadi pada pukul 4.30 WIB tadi pagi dan Kapolresta Tangerang Kombes Baktiar Joko Mujiono didampingi Kasat Reskrim Kompol Arif Nazarudin langsung terjun mengecek lokasi di kejadian. Dari hasil pengecekan sementara, sosok penembak menggunakan mobil SUV. Sampai saat ini pihak polisian masih melakukan serangkaian penyelidikan. Dan dari penembakan itu ada satu korban meninggal dunia berinisial IA 48 tahun dan korban selamat berinisial R 59 tahun. Dan korban yang selamat ini korban IA ditembak di bagian dada sementara R tertembak di bagian bahu. Ini masih belum tahu juga nih motifnya apa. Orangnya berapa banyak gitu loh. Karena sebetulnya ini terjadi di satu di area terbuka di tempat umum karena itu di rest area tol kan gitu. Dan
nggak tahu ya, nggak mau menduga-duga karena memang belum ada pernyataan resmi juga dari pihak kepolisian. Tapi yang jelas ini kebayang kepanikan yang diciptakan karena iya, rest area tuh satu tempat ramai, satu tempat umum gitu ya, yang bisa didatangi sama siapa saja dan nggak tahu karena aku belum pernah melihat juga adegan tembak menembak ya kan. Kalau misalnya di film tuh kayaknya tuh kebayang suaranya kenceng banget. Abis gitu orang ya bingung aja gitu yang lagi istirahat di sana. Dan sebetulnya juga masih ada satu berita lainnya juga yang ini juga masih hangat diberitakan hingga hari ini juga, di mana ada satu kasus penembakan terhadap satu pengacara yang terjadi di Sulawesi Selatan, tepatnya adalah di Bone gitu. Yang korbannya kali ini adalah seorang pengacara ya, yaitu adalah Rudi Esgani berusia 49 tahun dan sekarang juga lagi dikawal kasusnya oleh rekan-rekan advokatnya juga di sana gitu. Jadi para advokat di Bone ini juga melakukan audiensi juga dengan Kapolres. Sekitar pukul 11 malam WITA juga ya, dan dihadiri oleh 32 advokat yang turut hadir juga untuk mengungkapkan kasus ini, siapa pelakunya, apa motifnya gitu ya. Karena sebetulnya ada dugaan bahwa penembakan ini tuh adalah penghilangan nyawa secara terencana lah gitu. Memang sudah ditargetkan gitu. Jadi ini ada 2 kejadian penembakan di awal tahun ini yang cukup akhirnya gitu. Mengerikan ya. Apakah sebetulnya jangan sampailah kalau penjualan senpi itu jadi mudah gitu ya, atau mungkin juga kalau aku sih nggak kebayang itu belinya di mana gitu kan, dapetnya gimana cara menggunakannya gitu kan. Hukum penjaranya lumayan lama loh kalau pemilikan senpi ilegal gitu. Jadi mudah-mudahan segera terungkap lah ya gitu, dan mudah-mudahan juga bisa diperketat gitu untuk kepemilikan dan juga penggunaan senjata api juga di negara kita lah gitu. Nah, next kita ke MK Detikers, Mahkamah Konstitusi ini menghapus ambang batas 20% jadi syarat pencalonan presiden. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas atau presidensial threshold minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan semua parpol peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo terkait perkara 62/PUU strip XXI strip apa tuh ini miring garis miring garing 2023 di gedung MK Jakarta Pusat Kamis hari ini. MK mengabulkan seluruh permohonan tersebut. Ini quote on quote dari Suhartoyo, menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya, MK menilai pengusungan pasangan calon berdasarkan ambang batas terbukti tidak efektif menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. MK juga menilai besaran ambang batas lebih menguntungkan partai politik yang memiliki kursi di DPR. Jadi ya setidaknya ini ya siapa bisa, kan kalau dulu kan mau 20% tuh kan. Nanti next kedepannya ya mungkin parpol A punya misalnya 15, parpol B punya 10 gitu, mereka mungkin bisa bersatu begitu kan untuk bisa mengusungkan calonnya begitu sih. Betul. Ini juga sebetulnya beritanya bisa dicek juga oleh Detikers ya. Langsung aja buka Detik News. Betul. Walaupun sebetulnya kadang-kadang pasti ada yang ya kalau aku sih lebih ke arah kayak kita baru saja nih belum setahun punya presiden baru, tapi sebetulnya udah ada aturan lagi yang terbaru gitu ya, yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi juga. Walaupun nanti efeknya ya semua partai bisa menyalurkan presiden, jadi kayak tahun 98 dulu gitu loh, ada 48 partai kan, dan itu ya nanti calonnya bisa makin banyak. Cuma kan ini masih ya nanti mungkin pasti dikaji lagi lah. Betul ya. Baiklah, selanjutnya juga kita masih punya berita lainnya juga di trending.
hari ini ya, di mana ada aftermath atau apa ya, efeknya lah ya setelah kita tahun baruan juga gitu. Karena Apa tuh? aku ngerasa kalau tahun baruan itu ada nggak sih yang di sini Detikers tahun baruan itu kalau bikin acara apakah itu bakar-bakaran lah atau misalnya dinner atau apapun itu ada dress code-nya. Jadi harus bajunya tuh harus samaan. Habis gitu potluck alias bawa makanan masing-masing biar kita nanti beragam lah ya dinernya apa aja. Dan akhirnya konsumsinya jadi banyak banget tuh ya selama tahun baru dan nggak bisa dipungkiri juga karena di Jakarta ini jadi salah satu kota yang banyak banget panggung hiburannya. Terus akhirnya sampahnya di mana-mana gitu. Astaga, wow. Astaga. Ya astaga. Iya benar-benar. Banyak banget sampahnya. Jadi sebetulnya juga ini jadi salah satu concern juga nih ya untuk terutama untuk kita yang tinggal di kota besar juga dan punya banyak acara lah setelah tahun baru karena sampah terbanyak juga emang sampah hasil rumah tangga kan sebetulnya sampah rumah tangga juga apalagi sebetulnya kalau misalnya di tahun baruan semuanya ngerayain juga masih pasti akan ada sampah juga yang dihasilkan di panggung-panggung hiburan juga. Nah kemarin sebenarnya juga sempat disampaikan bahwa sebetulnya ada tantangan baru di tahun baru ini ya untuk masyarakat dan juga pengelola kawasan wisata terutama juga di Jakarta setelah kemarin adanya acara di Wisata Kota Tua Jakarta Barat karena ini totalnya diberitakan terdapat 132 ton sampah usai tahun baru. Karena memang sebetulnya diajak nih ya masyarakat Jakarta juga untuk tahun baruan di sana. Kemudian acara juga gratis, ada festival kulinernya, ada panggung hiburannya, ada video mapping dan segala macam. Akhirnya mencapai 29.980 orang yang hadir dan tahun baruan di sana. Gitu. Tapi sebetulnya salah satu bentuk antisipasinya itu juga udah disiapkan nih teman-teman kita yaitu adalah pasukan oranye yang memang di tanggal 1 tidak boleh libur ya gitu dan membersihkan sampah yang berserakan juga di sana ya. Jadi udah ada kolaborasi antara petugas kebersihan Kota Tua ya, ada juga pasukan oranye juga di sana gitu. Jadi mereka juga sebetulnya bekerja nggak hanya di tanggal 1 tapi juga sampai tanggal hari ini ya berarti tanggal 2 hari hari Kamis siang juga gitu. Sementara itu juga pada apel siaga penanganan kebersihan tahun baru 2025 di Kemayoran ini juga sempat disampaikan oleh Pak Kadis Lingkungan Hidup DKI Jakarta Pak Asep Kuswanto yang menyatakan pengerahan petugas kebersihan untuk menangani sampah tahun baru di seluruh Jakarta itu mencapai 3.900 orang petugas ya. Wow. Jadi ini sebetulnya juga udah diantisipasi, udah disebar juga ke 23 titik perayaan tahun baru 2025 juga dan tentunya juga diharapkan nggak menyisakan atau nggak memberikan aftermath yang buruk juga setelah tahun baru. Acara tahun baru gitu. Walaupun ya kita nanti bisa cek-cek lagi sebetulnya nanti TPA-nya akan bagaimana ya karena memang juga pasti produksi sampah atau mungkin total berat sampahnya juga maksimal banget banyak banget gitu. Iya berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Mau dilanjutin tapi takut kasar. Katanya kalau tadi di Jakarta rame Za, ini justru di Gunung Bromo itu kunjungan wisatawannya turun saat tahun baru 2025. Wah, apakah sudah nggak pengen dekat-dekat dengan alam lagi pada saat tahun baru? Enggak gitu Za. Enggak Jadi ya? ternyata di salah satu faktor yang menyebabkan turunnya kunjungan wisatawan saat libur Nataru 2025 di Bromo ini adalah faktor cuaca yang tak menentu. Oh. Alias dalam beberapa hari terakhir sebelum tahun baru itu Detikers, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, BBTN BTS, Bu Septi Eka Wardani mengatakan faktor cuaca itu memang menjadi penyebab penurunnya jumlah kunjungan. Bahkan di awal tahun ini pun masih turun hujan. Jadi ya yang mungkin tadi resolusinya mau naik gunung gitu kan, mau ke Bromo akhirnya ya mohon maaf Detikers harus batal dulu. Sama Betul. Semeru tuh kalau nggak salah tutup lagi deh. Betul, Semeru tuh sempat buka tapi habis itu tutup lagi karena itu cuaca juga. Tapi sebetulnya karena tadi di awal kita bilang kayak Jakarta cerah banget ya berarti di belahan Indonesia yang lain ya itu ternyata turun hujan juga gitu ya. Gak apa-apa lah gantian aja ya. Gantian ya. Tapi ada beberapa gunung yang emang biasanya di tahun baru ditutup ternyata malah dibuka dan jadinya tahu gitu mendingan tahun
tahun baruan di sana. Kalau ini kan yang ditutup Gunung Bromo. Justru teman aku ada yang tahun baruannya tuh muncak di Rinjani. Oh, Rinjani buka? Iya, aku kira juga tutup. Ternyata ini dibuka dan view-nya langitnya cerah. Jadi kayaknya emang nggak ada faktor cuaca. Bagus banget gitu ya. Tapi kita akan cek juga untuk daerah lain yang akan langsung dilaporkan ya oleh teman-teman dari NTMC. Ada Bribtu Yasinta. Selamat sore. Halo, selamat sore rekan-rekan di studio. Happy New Year. Selamat tahun baru Bribtu Yasinta. Happy New Year. Semoga tahun ini semangat baru, tahun baru semangat baru. Betul, ya. Betul, baru mau nanya. Tapi ada resolusi di tahun 2025 ini enggak? Bribtu. Kenapa? Ada resolusi enggak tahun ini? Yang pastinya kita harus menjadi pribadi yang baru, semangat baru, dan lebih baik lagi serta lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Luar biasa. Baiklah, karena ini sepertinya akan melaporkan dari studio. Kayaknya nggak hanya belahan Jakarta aja deh ya. Biasanya agak jauh-jauh nih kalau melaporkannya dari studio. Langsung aja silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore sahabat Detik. Kembali bersama saya Bribtu Yasinta dari NTMC Polri. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan flyover Simpang Glogor, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami, saat ini situasi lalu lintas di sana pada umumnya sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam pulang perkantoran dan tampak mengalami perlambatan kecepatan khususnya di jalur arteri dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju Jalan Latu Menten. Namun untuk arah sebaliknya terpantau lengang. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota dari Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Selanjutnya mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Bisa kita lihat bersama saat ini situasi lalu lintas di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Ahmad Yani yang akan menuju Jalan Pantura, begitupun arus lalu lintas dari Jalan Pantura yang akan menuju Jalan Tuparef. Dan arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Namun masih dalam situasi ramai dan lancar, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini kami himbau agar tetap berhati-hati, mengingat kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Bisa kita lihat bersama, saat ini situasi lalu lintas di sana terpantau kondusif lancar di Pospol Wangon Banyumas, Jawa Tengah, baik dari Jalan Raya Cilacap Wangon yang akan menuju Jalan Aji Barang Wangon maupun arus kendaraan dari Jalan Raya Terminal Wangon yang akan menuju alun-alun Wangon. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan yang melintas berkisar 40 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar mengantisipasi banyaknya kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer yang melintas di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami selalu mengingatkan kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dalam berkendara. Untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Saat ini situasi lalu lintas di sana pada umumnya terpantau ramai dan lancar baik dari Jogja Kota menuju Purworejo begitupun arah sebaliknya. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat di sekitar pasar yang cenderung memakan bahu jalan dan harap antisipasi banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini serta kendaraan yang keluar masuk di area tersebut.
Pemirsa kami dari NTMC Polri tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Briti Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan. Terima kasih banyak atas laporannya. Bisa disimpulkan bahwa sebenarnya dari berbagai daerah yang juga dilaporkan juga ya, kayaknya memang satu masih pada liburan ya kan, atau dua emang kayaknya masih pengen leyeh-leyeh. Kayak di rumah. Atau sebenarnya opsi yang ketiga, ini masih pada di kantor sibuk. Hari pertama. Kayak kita, iya. Gitu. Tapi kita nggak sibuk ya, di kantor aja. Di kantor aja masih warna-warni. Terima kasih banyak laporannya. Salam presisi. Salam presisi. Karena tadi jalanannya ternyata tidak seramai itu. Kita tuh nggak mengharapkan ya. Kita memprediksikan ada peningkatan volume kendaraan yang lumayan lah ya. Harus balik, gitu. Tanda kutip lah harus balik. Iya benar. Masih bener ya, kayaknya orang-orang entah mungkin masih di tempat wisata lagi leye-leye atau di rumah nggak kemana-mana. Iya karena mungkin, jalan sepi ya kan. Karena budgetnya kepake semua untuk tahun baru. Iya lagi. Aduh baru tanggal 2. Baru tanggal 2 gimana masih nih ya. 26 hari lagi gajian. Panjang juga ya Kak. Baiklah kita break dulu ya Detikers, nanti abis ini kita balik lagi juga masih akan memberitakan keseruan-keseruan juga ya apa yang terjadi hari ini. Pokoknya masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Hihi. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Kenapa dikecilin? Batuk Pak Haji. Anyway, kita juga abis ini ternyata punya breaking news. Ada breaking news dulu. Ada hasil sidang etik soal apa nih? Pemerasan yang kemarin di DWP itu loh, Za. Betul. Jadi ada beberapa pengunjung dari Malaysia yang katanya memakai narkoba begitu terus harus membayar sejumlah uang baru dilepas. Betul, karena memang sebetulnya isu yang beredar di sosial media adalah adanya tindak pemerasan, itu dia. Adanya juga tindak yang melanggar etik lah sebetulnya juga. Jadi karena ini juga cukup dinantikan beritanya sama masyarakat, akhirnya juga sekarang kita akan langsung simak ya. Seperti apa sebetulnya hasil dari sidang etik, dan kita live dari mana teman-teman? Live dari NTCC Polri. NCC. Jauh-jauhan dulu. Padahal tinggal tulis di situ ya. Langsung aja Detikers lah. Ini dia. Berikut jumpa persnya. Anggota Komisi Komisaris Besar Polisi Arwin SIK Tabak Pres Propam Polri, 4 anggota Komisi Komisaris Besar Polisi SIK SHM Propam Kepolisian Media tingkat 2 di Propam Polri dalam pelaksanaan melibatkan saksi sebanyak 15 orang hadir lengkap. Dan kemudian pada hasil sidang terlihat disampaikan adanya suatu wujud perbuatan terhadap yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba
Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan sebagai pasal atau pasal. Maka pasal pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, yaitu pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 5 ayat 1 huruf K, pasal 6 ayat 1 huruf D, Peraturan Nomor 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Maka terhadap terduga pelanggar, hasil daripada sidang komisi dengan putusan sidang KKEP pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai sanksi administratif Desember 2024 sampai dengan 1 Januari di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Untuk kedua, sanksi administratif hormat atau PTDH sebagai anggota Polri terhadap putusan KKEP tersebut. Yang kedua, hasil dari pelaksanaan atas nama terduga sidang YPS sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 03.30 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Div Propam Polri Gedung TNCC lantai 2 Mabes Polri. Adapun komisi sidang terdiri dari yang pertama, Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwatov Div Propam Polri. Kedua, Wakil Ketua Komisi Komisaris Besar Polisi Heri Setiawan SIK MH selaku Kabak Etika Rowatprov Div Propam Polri. Ketiga, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Bulang Bayu Samudra SIK Analis Kebijakan Madya Bidang Watprov Div Propam Polri. Keempat, anggota komisi AKBP Dr. Heru Waluyo SHMH PS Kasubag Redlitlab Bak Rehapers Div Propam Polri. Yang kelima, anggota komisi AKBP Endang Werdi Ningsih SHMH Kasubag Kode Etik Bak Bin Etika Ruwatprov Div Propam Polri. Saksi-saksi seluruhnya hadir sebanyak 11 orang dalam sidang komisi. Adapun terungkap dalam sidang komisi wujud perbuatan yang bersangkutan terduga pelanggar pada saat menjabat sebagai Kanit telah mengamankan penonton konser DWP tahun 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Maka terhadap terduga pelanggar, pasal yang dilanggar diterapkan pada pasal 13 ayat 1
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Junto, Pasal 5 ayat 1 huruf B, Pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 10 ayat 1 huruf A, angka 1 Junto, Pasal 10 ayat 2 huruf I, Pasal 10 ayat 1 huruf F, Pasal 11 ayat 1 huruf B, Pasal 12 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Maka diputuskan pada sidang komisi, putusan KKEP sebagai berikut. Yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif, yaitu berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Terhadap laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP terhadap terduga pelanggar ketiga, atas nama MEY sebagai berikut. Sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung Provos, lantai 1 Mabes Polri, dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di ruang sidang di Propam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri. Adapun komisi sidang terdiri dari pertama, Ketua Komisi Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yan Sultra Indrajaya SH, Wa Irwasum Polri. Kedua, Wakil Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH, Karwat Prof Div Propam Polri. Ketiga, anggota komisi, Komisaris Besar Polisi Haryanto SIK, Analis Kebijakan Madya Bidang Provos Div Propam Polri. Keempat, anggota komisi, Komisaris Besar Polisi Bulang Bayu Samudra SIK, Analis Kebijakan Madya Bidang Watprof Div Propam Polri. Kelima, anggota komisi, Komisaris Besar Polisi Sugeng Pujihartono SEMH, Pemeriksa Propam Kepolisian Madya tingkat 3 Div Propam Polri. Saksi seluruhnya yang hadir dalam komisi sidang adalah sebanyak 9 orang dan hadir. Adapun wujud perbuatan, tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Pasal yang dilakukan, pasal 13 ayat 1 peraturan 1 tentang pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 6 ayat 1 huruf D, pasal 11 ayat 1 huruf B,
pasal 12 huruf D Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Komisi Kode Etik Polri. Adapun hasil daripada putusan sidang KKEP pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025. Di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri dan sudah dijalani pelanggaran. Kedua, pemberhentian dengan hormat atau PH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar dinyatakan banding. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kemarin kami sampaikan ini masih spontan dan progresif terhadap 2 terduga. Nah, itu dia. Oke, Detikers tadi sudah disampaikan juga live dari TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan, di mana ini adalah lanjutan dari kasus yang sempat ramai juga di sosial media, di mana ada dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian juga terhadap turis Malaysia ya mostly yang menonton konser Jakarta Warehouse Project di bulan Desember lalu gitu. Jadi sidang ini tuh sebetulnya merupakan sidang lanjutan terhadap ada 3 sebetulnya yang disidangkan ya. 3 dari 34 oknum anggota ya, yang salah satunya sebetulnya adalah AKBP Malvino Edward Justisia, dan sidang perdana terhadap 2 bawahannya juga yang ikut terlibat dalam kasus ini gitu. Jadi sebetulnya anggota Kompolnas Chairul Anam ini mengungkapkan proses etik terhadap AKBP Malvino ini masih dalam tahap menunggu putusan, dan sebelumnya juga AKBP Malvino ini juga sudah dihadirkan dalam sidang tapi belum tuntas diperiksa oleh majelis etik juga gitu ya. Jadi ini masih melanjutkan juga dari sidang yang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan gitu, tapi sebetulnya belum bisa diputuskan lah ya, belum ada putusan juga dari sidang-sidang ini, dan termasuk juga salah satu pertanyaan dari publik adalah bagaimana dengan nasib para wisatawan lah ya atau turis dari Malaysia juga yang akhirnya terseret, atau aku juga belum bisa bilang korban juga ya, tapi bisa dibilang lah ya korban lah ya dari kasus ini gitu. Pemerasan ini. Betul, jadi dinantikan aja Detikers apa saja apa ya update putusannya. Putusannya betul. Kita coba cek lagi karena ini sudah mulai masuk lagi juga ke konferensi pers yang diadakan di TNCC. Silakan. Pembelajaran ke depan. Penanganan narkoba. Kami ulangi, ini bisa dijadikan pembelajaran bagi seluruh anggota Polri. Nah, Bapak Kapolri pasti akan anggota Polri, khususnya yang berkecimpung di dalam bidang narkoba. Jadi jangan main-main, karena Bapak Kapolri pasti akan mengambil tindakan tegas. Yang terakhir ini juga membuktikan, kami apresiasi kepada di Propam. Teman-teman ingat, seminggu yang lalu beliau mengatakan akan ditindak tegas dalam waktu seminggu. Sekarang kita lihat buktinya. Walaupun sekarang sedang berlangsung, 2 yang lain, yaitu S dan inisial S dan DZ, ini akan kita lihat seperti apa perkembangannya, dan besok dan seterusnya. Yang kami salut adalah
komisi sidang ini bertindak maraton tanpa mengenal lelah dan bersikap profesional. Jadi itu yang dapat kami simpulkan, kami lihat, kami amati selaku pengamat fungsional dan pengawas eksternal daripada Polri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, itu yang bisa kami sampaikan pada konteks pelaksanaan dari hari sebelumnya sampai dengan saat ini. Silakan, mungkin teman-teman akan bertanya, namun konteksnya pada sampai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Kami persilakan 1, 2, cukup 2 dulu, silakan. Itu dia. Yes, yang juga sudah disampaikan sekali lagi dari TNCC Mabes Polri juga yang tentunya yang bisa kita dapat adalah masih menunggu juga ya putusan dari sidangnya karena masih akan terus berlangsung juga. Kemudian juga yang jelas ini ada keseriusan Polri lah. Ini adalah salah satu bentuk keseriusan Polri juga untuk mengusut kasus dugaan pemerasan ini, dan tentunya juga untuk menjamin transparansi sebetulnya juga Polri juga melibatkan pihak eksternal untuk mengusut tuntas kasus ini gitu. Jadi 2 oknum polisinya juga udah dijatuhi sanksi pemberhentian juga sih ya, yang terlibat terhadap pemerasan ini. Salah satunya adalah Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simajuntak gitu. Salah satunya di antara 2. Nah, tadi di Jakarta, Za. Sekarang kita ke Bojonegoro. Boleh. Ini kan ada lagunya nih. Aku di sini, kau di Bojonegoro. Panjang. Nah, di Bojonegoro ini ada kasus yang sangat ini juga di Tikers. Kasus yang sangat menyayat hati gitu loh. Betul. Karena ada polisi itu melakukan TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Nah, itu dan dia. ini pun kabarnya ini pun sudah berlangsung, maksudnya perdagangan orang ini sudah berlangsung selama 5 tahun begitu kan, Za. Korbannya sudah ratusan. Untuk tahu lebih apakah kita setelah ini akan terhubung, teman-teman? Sudah, ada. Okay. Makanya kita tanya saja kepada ahlinya. Ada Mbak Mira selaku asisten redaktur dari Detik Jatim. Selamat sore Mbak Mira. Selamat sore Hafiz dan Eiza. Tapi kok aku gak bisa lihat kalian ya, tumben. Masa? Kamera zoomnya belum dinyalain apa gimana nih? Udah. Kita emang gitu, Bunglon Kak. Kadang-kadang kita bajunya sama biru Kak. Ya benar. Kita senada. Nah ini baru bisa lihat. Ternyata kita sehati dan ini tanpa rekayasa Detikers ya, bahwa kita memang memang sehati dari sananya gitu. Langsung biru-biru ya. Keren. Happy New Year ya teman-teman. Selamat tahun baru juga Mbak Mira, teman-teman Detik Jatim. Tapi ini tahun baru kita diawali dengan berita yang cukup miris gitu ya Mbak Mira ya, bahwa sebetulnya juga ada satu kasus di tahun yang sangat modern ini, tapi ternyata masih terjadi, yaitu adalah perdagangan orang. Ini jadi bikin ya kok bisa sih gitu ya, dan bahkan sebetulnya juga korbannya juga lumayan banyak. Mungkin boleh diceritain dulu Mbak Mira mengenai kronologisnya dan apa yang sebetulnya terjadi di Bojonegoro. Oke, makasih Kak Eza dan Kak Hafiz. Sebelumnya selamat tahun baru ya Detikers dari kami di Detik Jatim. Semoga tahun ini membawa keberkahan dan keceriaan untuk Detikers semua, dan jangan lupa tetap baca Detik Jatim ya Detikers gitu. Nah, jadi kronologisnya awalnya kasus ini tuh terungkap berkat laporan salah satu korbannya berinisial AM. Ia mengaku awalnya bertemu sama si pelaku ini yang inisialnya HD di sekitar kantor imigrasi Bojonegoro, tepatnya di sebuah warung kopi gitu ya. Kan kalau teman-teman ke Surabaya memang banyak sekali warung kopi di sekitar tempat-tempat keramaian umum gitu. Nah, si tersangka KHD ini kemudian merayu dan menawari korban untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia di sebuah hotel di Malaysia. Nah si korban ini diiming-imingi gaji kurang lebih 5 juta per bulan dengan uang makan sekitar 1 juta per bulan. Jadi kurang lebih dia bisa mendapat penghasilan sekitar 6 juta per bulan. Nah, korban ini juga sempat dimintai uang senilai 1,5 juta rupiah oleh tersangka dengan dalih untuk pengurusan paspor. Nah, karena kemudian tergiur dengan tawaran-tawaran sang itu, akhirnya korban dengan inisial AM ini
menyetorkan uang tersebut dan kemudian diberangkatkan oleh pelaku melalui Bandara Juanda Surabaya dengan diberi uang saku senilai Rp600.000. Nah, singkat cerita, begitu tiba di Malaysia, ternyata korban merasa tertipu karena janji-janji yang diberikan oleh pelaku ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ia dapatkan di negeri Malaysia. Alih-alih dia dipekerjakan di hotel mewah, seperti janjinya pelaku, ia malah dipekerjakan di toko laundry kecil dan dibayar upah minimum yang sangat kecil sekali dan dibayar dengan upah per jam gitu. Jumlahnya bahkan cukup nggak miris, cuma Rp14.000 per jam gitu. Nah, setelah 1 minggu berada di negeri jiran Malaysia, korban kemudian baru sadar kalau ternyata statusnya ia pun bukan pekerja migran yang legal gitu, tapi ternyata pekerja migran yang ilegal. Korban akhirnya melapor ke KBRI di Malaysia, lalu dipulangkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia pada 9 Oktober. Dan dilanjutkan kemudian korban yang merasa dirugikan atas aksi sang pelaku ini melaporkan ke pelaku ke polisi pada bulan November 2024. Kemudian polisi menindaklanjuti laporan korban ini, kemudian menangkap pelaku di rumahnya di wilayah Kecamatan Balen. Gitu teman-teman. Iya Mbak Mira, ini juga aku membaca di Detik Jatim juga, ini katanya sudah 200-an orang ya Kak ya? Iya, yang menjadi korban. Ternyata setelah penyelidikan lebih lanjut, si pelaku ini telah ia lakukan sejak tahun 2007. Berarti 5 tahun ya, Kak, 2007 ke sekarang itu kurang lebih ada 18 tahun. Nah, selama 18 tahun ini pelaku sudah melakukan aksinya dan korbannya sudah lebih dari 200 orang. Bahkan dari update terbaru yang bisa dibaca juga ya di Detik Jatim, kontributor kami melaporkan kalau pendapatan total pelaku ini mencapai Rp800 juta dari ratusan korban yang telah ia kirimkan ke luar negeri ini. Nah, untuk tersangka HD sendiri kemarin setelah berhasil mengirimkan si AM mengirimkan AM dan 1 korban lainnya ke Malaysia, ia berhasil memperoleh uang sekitar Rp24 juta. Nah, untungnya karena kejahatan ini bisa kemudian dibongkar oleh Polres Bojonegoro juga berhasil menggagalkan 4 pengiriman calon pekerja migran ilegal yang rencananya juga akan diberangkatkan dalam waktu dekat ke Malaysia. Gitu Kak Afif dan Kaisa. Oke, ini apakah sebetulnya selain korban yang melapor gitu ya, apakah ada korban lainnya juga yang mengaku atau mungkin juga bisa dideteksi atau ditemukan lah ya, dan akhirnya juga memberikan keterangan lainnya bahwa dia pernah juga ditipu oleh si tersangka ini? Nah, kita belum mendapat update itu ya soal adanya korban-korban lain, tapi kami harap dengan masifnya pemberitaan ini juga membuka kesempatan bagi misalnya pihak-pihak yang merasa sudah menjadi korban pelaku untuk segera melapor ke pihak berwajib supaya kemudian berkas perkaranya cepat dilengkapi begitu ya, dan pelaku bisa cepat disidangkan gitu. Dan semoga juga dengan kita sering memberitakan seperti ini, ada juga ada juga korban-korban yang bisa cepat-cepat ceritakan begitu kisahnya, bisa kepada kami atau misalnya juga bisa kepada Polres setempat untuk kemudian semakin melengkapi atau semakin menguatkan laporan kepada tersangka ini. Karena kita tahu ya tadi kan korbannya ada 200 orang. Lalu dari pendalaman terbaru ini ternyata rata-rata korbannya adalah kebanyakan pria yang dikirim ke Malaysia, Singapura, bahkan ada yang sampai ke Polandia gitu. Nah, modusnya juga kurang lebih sama seperti yang didapat oleh oleh korban AM, bahwa pelaku ini menawarkan bekerja di sebuah hotel yang mewah atau misalnya restoran di hotel yang mewah, tapi ketika korban sampai ke negeri tujuan pekerja migran itu malah mendapat upah minimum yang bahkan sangat tidak layak gitu. Oke, ini salah satu yang mau aku kutip juga dari Mbak Mira adalah bahwa sebetulnya salah satu korbannya ini yang terakhir gitu yang melaporkan itu justru bertemu dengan si tersangka HD ini di area sekitar kantor imigrasi. Apakah itu sebetulnya harusnya kan itu menjadi satu safe place lah ya untuk orang yang memang mencari informasi atau mungkin para calon TKI gitu. Tapi kenapa bisa dia nongkrongnya di situ loh Mbak Mira? Nah ya, karena kan kita juga bisa lihat ya kalau pelaku ini sudah hampir 18 tahun gitu Kak Iza menjalankan modusnya ini dan hampir tidak pernah terendus oleh aparat keamanan gitu. Dan seperti kesaksian AM yang kita dapatkan gitu ya, si pelaku ini kan beroperasinya di warkop, bukan di area resminya si imigrasi sendiri. Jadi
kalau AM itu bertemu pelaku itu di sebuah warkop ya, kemudian si pelaku ini merayu dan menjanjikan janji-janji surga lah yang kemudian ternyata hanya kamuflase belaka gitu. Iya. Jadi kayak memang harusnya areas gitu sebenarnya harusnya lebih ke safe zone ya. Jadi untuk para pembuat paspor atau masyarakat yang membutuhkan layanan imigrasi harusnya di situ jadi salah area informasi dan informasi yang benar begitu ya kan, kita berharapnya gitu. Nah ini juga harus diwaspadai ini oleh masyarakat, jangan mudah terpengaruh atau termakan rayuan orang-orang yang tidak dikenal gitu. Apakah termasuk orang-orang yang Anda temui di dekat-dekat tempat pelayanan publik seperti salah satunya kantor imigrasi. Iya, apakah sebetulnya juga nanti karena kan pemberitaan ini juga tentunya sudah sampai gitu ya ke imigrasi sendiri, ke kantor imigrasi sendiri. Apakah ada tindak lanjut yang dilakukan gitu ya? Apakah menjadi penyisiran daerah sekitar kantor gitu ya, agar tidak lagi justru dijadikan tempat orang mencari peluang gitu. Kejahatan juga. Peluang kejahatan. Menjadi sarang oknum tidak bertanggung jawab gitu ya Kak Iza ya. Iya, nanti mungkin bisa kami update ya ke teman-teman imigrasi Bojonegoro. Tunggu update-nya ya Kak Iza sama Kak Alvif. Baiklah, mungkin juga termasuk bisa membedakan mana sebetulnya agen yang resmi gitu ya untuk bekerja di luar negeri gitu, mana juga yang memang hanya ya oknum-oknum belaka lah ya. Bisa membedakan lah harusnya juga masyarakat juga tahu gitu. Ya, tapi mungkin kalau rayuan kan kadang suka Ya itu dia. Kita juga gampang terayu ya. Atau mungkin lagi BU ya kan. Jadi susah. Betul. Ya, Kamira, terakhir apakah ada update terbaru dan sejauh ini kepolisian sudah bergerak sampai mana begitu Kamira? Kalau update terbarunya tadi ada jumlah kerugian yang awalnya kan tadinya kerugiannya 24 juta, ternyata kerugiannya dari ratusan korban ini sampai 800 juta karena itu kemudian terlacak di rekening pelaku ya. Ada pendapatan beberapa tahun yang lalu itu sekitar 800 juta. Omsetnya luar biasa sekali ya TPPO ini ternyata. Dan saat ini si pelaku sendiri sudah mendekam di Lapas 2A Bojonegoro yang kemudian berkasnya masih terus diselidiki oleh Polres Bojonegoro. Jadi kembali lagi kami mengingatkan kalau misalnya memang ada detikers atau keluarga atau rekan kerabat saudara yang merasa menjadi korban dari sang oknum ini di Bojonegoro khususnya bisa melapor ke Polres setempat atau bisa menceritakan kisahnya kepada kami. Iya. Baik, terima kasih banyak Kamira atas laporannya untuk hari ini. Mudah-mudahan semakin kita beritakan semakin banyak yang tahu dan lebih berhati-hati lah ya. Terutama untuk masyarakat Indonesia yang mungkin resolusi tahun 2025-nya nih pengen bekerja di luar negeri gitu ya. Merantau ke luar negeri mencari mata pencarian di luar juga. Gak salah, tapi memang harus lebih cermat lagi gitu. Hati-hati. Ya. Betul sekali. Baiklah kalau gitu, selamat sore Kamira. Terima kasih selamat Kamira. bertugas kembali. Salam untuk teman-teman Detik Jatim. Selamat sore. Iya, terima kasih. Alright, Detikers, setelah kita jalan-jalan juga dari Jawa Timur ya. Habis ini kayaknya kita mau mempersiapkan untuk libur panjang karena aku sebagai pelajar MTS akan libur 1 bulan. Pelajar dong. Ya kan kita harus karena terus kita belajar. di Sunset Talk nanti nih kita akan bersama Waret Politik Edu, Mbak Hani, dan kita akan ngomongin soal wacana sekolah libur 1 bulan sama Ramadan. Wow, walaupun sebetulnya libur telah tiba. Libur telah tiba, hore. Biar cepet. Jadi sebetulnya ini masih isu juga sih ya. Masih wacana. Walaupun sebenarnya dulu pernah kejadian di eranya Gus Dur ya kan. Satu bulan tuh libur itu bener-bener yang jadi puasa tuh merasakan di rumah banget lah. Tapi kan sekarang mungkin situasinya berbeda Za. Betul. Walaupun kita sempat menghadapi COVID di mana orang-orang kan WFH kan kerja. Kalau sekolah tuh SFH, study from home. Itu gue baru buat sendiri sih. Ya, gue juga tahu sih ada artinya. Belajar di rumah ya kan. Apakah nanti mungkin sama, tapi kan tentu juga jadi pro kontra. Yang mana gue sempet baca juga di medsos itu. Ada yang bilang kalau anak-anak di rumah kasihan orang tuanya dong. Iya, repot nanti harus ngapain. Udah harus kerja, harus jagain, harus ngajarin. Betul. Tapi juga di sisi lain pasti juga Pasti juga apa sih? Udah lupa.
Tapi juga maksudnya di sisi lain juga pasti ada yang pro juga, di mana memang ya bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk beribadah. Siapa tahu juga akhirnya bisa membangun hubungan keluarga dengan beribadah bersama gitu. Ya, tapi kita lihatlah nanti habis ini kita akan ngobrol sama Warenpel dari Detik Edu, ada Mbak Hani Kusmawardeni ya. Oke. Jangan mana-mana Tikers, kita balik lagi ke Sunset Talk cuma di Detik Sore. Dia cuma hore-hore. Welcome back di Detik Sore. Gak cuma hore-hore, ternyata harapan kita yang kita manifestasikan dalam baju kita untuk langit Jakarta tercapai hari ini ya. Biru sekali ya. Cerah sekali. Biru dan rumbai-rumbai ya. Itu kan baju kamu. Kalau langit Jakarta rumbai-rumbai agak takut ya. Apa tuh yang rumbai-rumbai? Itu belakang juga kuning saya, Detikers kalau bisa ngeliat tuh. Iya, betul. Jadi ini barulah ini disebut dengan Sunset Talk ya. Kalau abu-abu kayak agak Grey talk. Tapi sebenarnya tadi kita sedikit berspekulasi sih sebetulnya, apakah sebenarnya langit Jakarta ini cukup biru beberapa waktu terakhir karena memang ya masih pada libur gitu ya. Most of the kantor-kantor kayaknya kantor pemerintahan mungkin masih libur lah ya. Kalaupun nggak libur pasti cuti. Iya kan, vibe-nya masih cuti vibe ya. Kejepit banget nih Kamis Jumat. Besok Senin baru tuh anak sekolah masuk, kerja masuk itu. Yang welcome back lah. To the paradise. Wow. To the kemacetan. Talking about ngomongin soal anak-anak sekolah juga yang mungkin nanti baru akan masuk kembali ke tahun ajaran baru, semester baru ya di tanggal 6 nanti. Ini juga ada satu topik hangat juga karena kita kan bentar lagi akan memasuki bulan puasa. Dikabarkan katanya kayaknya Februari. 1 Maret tuh pertama puasa gak sih? Apa 1 Maret ya? 1 Maret pertama puasa. Katanya ya, nanti kita akan konfirmasi juga. Jadi ini ada wacana sekolah akan libur 1 bulan selama Ramadan. Untuk cari tahu sebetulnya kenapa ini menjadi satu obrolan yang cukup menarik ya. Kita udah bersama dengan Mbak Hani Kusmawardeni, Warenpel dari Detik Edu. Halo, selamat sore Mbak Hani. Kirain libur juga Mbak Hani, ngikut sama yang sekolah liburnya. Waduh. Apa itu libur? Mana maunya gitu ya maunya. Iya gitu. Kalau libur gak ada berita ntar Za. Iya betul. Justru ini mempersiapkan berita untuk teman-teman pelajar ya yang menantikan nih, bener gak nih nanti bulan puasa kita bakalan libur sebulan. Kayaknya bukan pelajar juga Za, emak-emaknya. Iya benar. Itu udah pasti tuh. Dak-dik-duk-der gitu. Ya. Karena memang kan seperti ketahui Detikers belakangan ini kan Menteri Agama Pak Nasaruddin Umar itu punya wacana untuk meliburkan sekolah selama full bulan Ramadan. Betul. Mbak Hani, bagaimana ceritanya wacana itu bisa muncul sih Mbak? Ya ini pertama ekspektasinya jangan ketinggian dulu ya. Karena semuanya itu masih wacana. Betul. Ya kan? Nah waktu itu akhir Desember kemarin tuh tanggal 31 Pak Menteri Agama Pak Nasaruddin Umar mewacanakan itu di bawah sekolah-sekolah kewenangannya Kemenak ya kan, seperti sekolah-sekolah agama, Madrasah Ibtidaiyah, dan bilang bahwa kalau di pondok pesantren itu udah biasa itu Ramadan tuh libur gitu kan. Nah tapi ini kalau di sekolah lain, di sekolah umum belum, masih kita wacanakan seperti itu. Jadi sebetulnya ini tuh dikhususkan untuk sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, which adalah apa aja Mbak? Ya seperti Madrasah Ibtidaiyah atau sekelas SD, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Negeri gitu kan. Termasuk kampus-kampus juga gak sih? Kampus-kampus ya sih bisa, kampus-kampus juga ya. Tapi karena berhubung aku juga anak pesantren Mbak dulunya. Kalau di pesantren itu alumni ya. Aku dulu pesantren di Sukabumi. Kalau di pesantren itu kita biasanya kalau Ramadan itu cuma masuk 2 minggu. 2 minggu awal, 2 minggu akhir itu libur. Libur ya. Jadi emang panjang banget. Jadi pas gua balik ke Jakarta, gua udah libur, teman-teman gua belum libur.
terus kita ketemu bareng, habis itu mereka masuk gue masih libur. Emang panjang Mbak, iya. Emang pokoknya 2 minggu awal masuk, 2 minggu akhir tuh pasti libur. Oh oke. Ya untuk aku yang memang dulunya sekolah negeri gitu ya, jadi sebetulnya nggak libur tapi ada program khusus kayak pesantren kilat yang difasilitasi lah ya, gitu misalnya dari ya maksudnya mereka outsourcing guru-gurunya ke sekolah-sekolah gitu pada zaman aku gitu. Tapi ini kenapa menjadi sesuatu yang wow heboh gitu, padahal sebenarnya apa sebenarnya objektifnya gitu? Keinginannya Pak Menak sih biar siswa-siswa yang muslim itu bisa fokus untuk beribadah puasa Ramadan, selama puasa Ramadan gitu. Oh, beribadah di rumah. Iya. Oh, soalnya kalau aku tuh biasanya dikasih buku untuk hunting tanda tangan itu ya, habis khutbah ya. Khutbah tarawih ya. Khutbah tarawih, kemudian juga baca surat-surat pendek. Setoran. Iya, kemudian apakah sahur atau tidak di tanda tangan orang tua gitu ya. Jadi ini satu model belajar yang baru mungkin ya, dikembalikan ke rumah untuk belajar dan beribadah bersama keluarga gitu kali ya. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih Iza. Kan udah ada dari dulu tuh kebijakannya tuh memang sempat ada libur sebulan untuk sekolah-sekolah negeri kan dulu. Kalau nggak salah zamannya Presiden Gus Dur dan zamannya Presiden Soekarno seperti itu. Dan untuk wacana sekarang ini Mbak, apakah sudah ada tanggapan dari Kementerian Pendidikan Mbak? Kementerian Pendidikan kemarin bilang Pak Abdul Mukti bilang belum ada keputusan gitu. Nah keputusan itu katanya harus diambil di tingkat kementerian koordinator atau bahkan setingkat presiden. Gitu. Jadi kan nggak mungkin jadi di sekolah di bawah kewenangannya Kemendikbud kan berbeda ya gitu. Jadi kalau memang misalnya mau diseragamkan harus di kementerian koordinator atau bukan presiden kalau memang misalnya mau beneran libur tuh anak sekolah selama Ramadan. Apakah nanti akan menimbulkan sirik-sirikan di antara para pelajar sekolah negeri, para pelajar sekolah swasta di luar Kemenag dan juga pelajar di sekolah-sekolah di bawah Kemenag gitu betul. Ya. Nah, itu. Soalnya kan kayaknya kalau misalnya yang libur itu berarti kan KBM-nya ditiadakan gitu ya. Yang misalnya ada pesantren kilat berarti dibagi nih belajarnya antara belajar agama dengan belajar reguler gitu ya. Kalau yang misalnya tidak mengikuti itu berarti akhirnya ya udah lanjut terus gitu ya belajar regulernya gitu. Nah, nanti nggak bareng dong Mbak. Nah, makanya itu ada pro kontra di sini gitu. Baik dari DPR, dari MUI, dari organisasi Islam seperti Muhammadiyah ataupun dari warga gitu. Dari warga. Dari warga dulu deh. Dari warga dulu ya. Tadi saya sempat ngobrol nih sama teman saya gitu yang ibu-ibu juga gitu. Jadi wah kalau anak libur pusing ibunya mau ngasih kegiatan apa di rumah gitu. Betul. Terutama yang juga nggak tahu ya, kita nggak bisa juga mau orang tuanya ada di rumah pusing bareng, orang tuanya bekerja bingung gitu. Nah itu dia kalau orang tuanya berada di rumah atau mungkin ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga bisa ya mengawasi. Tapi kalau kedua orang tuanya bekerja bagaimana? Betul. Iya. Anaknya nggak buka puasa ntar. Puasanya sampai Isya, lanjut sampai Isya. Atau enggak nanti wudunya pas kumur-kumur dilama-lamain karena nggak ada yang ngawasin. Bisa juga sih. Dan kalau aku juga tadi sempat baca di Tik Edu kalau ya sebenarnya pro kontra ini sebenarnya beberapa pakar sempat nyebut kasihan anaknya ya Mbak ya. Kasihan anaknya dalam artian ya nggak ada pembimbing gitu ya Mbak ya. Nggak ada pembimbing, mungkin juga kurikulumnya juga nanti mungkin bisa tertinggal gitu. Iya sih, sebulan tuh bukan waktu sebentar sih. Betul. Itu yang sebetulnya tadi aku coba sampaikan adalah ya itu jadinya nanti ada perbedaan speed gitu ya, penyelesaian dari si kurikulumnya, penyelesaiannya beres-beresnya gitu. Terus apalagi Mbak kalau itu dari warga, kalau dari DPR? Kalau dari DPR itu pro kontranya dilihat sama dia. Jadi ketua Komisi 10 itu Bu Hetifah bilang ya bagus sih buat siswa yang muslim. Tapi kita juga memperhatikan siswa yang non muslim di sekolah-sekolah negeri bagaimana. Nanti mereka nggak ada kegiatan atau misalnya dibikinkan kegiatan untuk sekolah-sekolah yang non muslim gitu. Misalnya kegiatan olahraga atau apa gitu. Jadi atau pendidikan karakter atau apa gitu. Iya sih. Kalau gitu. Mbak Hani dulu sempat ngerasain libur pas Gus Dur kan? Sempet kayaknya, sempet ya. Sempet sih. Tahu nggak kerjanya apa?
tidur sampai siang, habis sahur, habis itu baca komik, habis itu sore ngaji, udah, habis itu buka puasa, itu aja terus baca komik ya. Iya. Ya kan? Jadi mungkin akan memberikan PR tambahan gitu kali ya, baik itu untuk orang tua ataupun juga misalnya dari ya let's say misalnya dari pemerintah juga untuk memberikan apa ya opsi kegiatan gitu ya, terutama bagi teman-teman pelajar atau keluarga yang juga tidak berpuasa gitu ya. Ada yang menarik sih pendapatnya Pak Khalil Nafis, Ketua MUI. Jadi ya beliau bilang begini. Sebenarnya ya udah nggak apa-apa, belajar aja di sekolah gitu kan, puasa itu bukan alasan untuk mengurangi produktivitas begitu kan gitu. Jadi itu justru mengajar atau melatih anak-anak untuk ya udah puasa itu nggak ada yang perlu dikurangin, normal-normal aja gitu. Jadi kalau misalnya dibiasakan nanti takutnya kebawa males gitu. Betul. Atau enggak mungkin jadi core memorinya adalah kalau bulan puasa itu harus ngurang-ngurangin kegiatan. Iya. Sementara ketika kita sudah dewasa itu apakah ada dispensasi tentu saja kerja tidak. pada saat kita puasa gitu ya. Justru nambah pahala ketika kita berpuasa gitu ya, jalan ke sekolah, jalan ke kantor, terus lewat ke warung buka, kecium ayamnya, terus kita menahan lapar. Itu nambah pahala. Assalamualaikum Mukti. Ngurangin pahala adalah ketika mampir dan dibungkus untuk dimakan di meja kantor. Enggak dong. Sebenarnya kan yang bikin berat apa sih kalau misalnya tetap sekolah saat puasa? Bangun pagi kan? Iya betul. Ya kan betul, kayak betul. misalnya habis sahur bangun jam 3 kan habis itu ngantuk ya jam 5. Kalau misalnya sekolahnya pagi nggak bisa tidur lagi kan? Mungkin ya ada jalan tengah kali ya. Misal jam sekolahnya dijadikan siang gitu, jam 9 atau jam 10 kayak yang biasanya jam 7. Nah, mungkin agak jam 9 atau jam 10 gitu. Jadi ada waktu cukup tidur setelah sahur misal gitu, jalan tengahnya. Tapi sebenarnya sebelumnya ini kan baru wacana yang akan dilaksanakan untuk Ramadan 2025 ini gitu ya. Sebelumnya kebijakan atau mungkin ya kebijakan lah ya oleh pemerintah juga mengenai pelajar dan bulan puasa. Apa sih Mbak? Emang sebelumnya gimana? Sebelumnya ada yang pernah meliburkan sebulan. Ada di zaman Pak Harto itu seminggu libur di awal, habis itu masuk 2 minggu di tengah, habis itu seminggu di akhir libur lagi. Gitu. Itu agak jauh ya Mbak ya zaman Pak Harto. Aku nggak. Iya. Kalau yang recent, yang tahun lalu sih tetap masuk sih, normal aja dan nggak apa-apa juga kan. Maksudnya juga dengan teknologi pembelajaran yang makin canggih harusnya mungkin ya ini juga salah satu jalan tengah kali ya. Bisa bukan libur kali, mungkin WFH kali ya. Apa school from home ya. Itu kan school from home tadi gue bilang SFH. Iya. Kamu mau mengajukan itu ya? Kamu tim school from home aja? Oke, school from home sih. Ya karena itu kan maksudnya kita belum lama dari era Covid begitu kan udah biasa di rumah. Anak-anak belajar seharusnya mungkin tidak asing lagi ya Mbak ya kalau belajar di rumah lagi ya. Itu sebenarnya untuk school from home Covid itu sebenarnya ada lost generation kan. Iya. Ada lost generation itu risikonya gitu. Nah sekarang kalau misalnya balik lagi ke school from home gimana gitu, apakah hybrid atau bagaimana kan bisa diatur kan. Maksudnya tidak ada alasan untuk tidak belajar selama puasa. Betul. Walaupun sebenarnya kalau school from home ini bisa jadi ngeribetin orang tua lagi karena harus nyiapin laptopnya. Iya, itu harus juga. Nyiapin koneksinya. Seragam tetap dipakai juga walaupun cuma kelihatan segini gitu ya. Iya lagi. Iya. Karena sebenarnya ya ada beberapa yang berpendapat bahwa sebenarnya school from home juga nggak jadi lebih simple dibandingkan dengan anak-anaknya pergi ke sekolah gitu. Bedanya cuma yang nggak nganterin ke sekolah aja, tapi preparationnya sarapannya masih sama sebenarnya, buku pelajarannya, laptopnya, device-nya, koneksinya masih pengawasan orang tua juga masih sama juga. Yang bekerja juga masih pusing nih kalau anak sekolah gimana ngawasinya gitu kan. Tapi sebenarnya udah ada update lagi belum sih Mbak akan
ya kita bisa tahu kabar terupdate-nya tuh kapan gitu atau akan mungkin akan nanti dekat-dekat lagi? gitu ya, dekat-dekat puasa ya. Soalnya Pak Muti bilang sama sekali belum ada keputusan di Kemendikdasmen, jadi semua itu baru wacana, apalagi wacananya keluar dari Kementerian Agama gitu. Oh iya sih. Gitu. Bukan dari benar pendidikan. Jadi mungkin kan? juga nanti kalau memang diwujudkan ya kedua kementerian ini harus rembuk gitu kan. Betul. Harus ada berkolaborasi. kementerian koordinator yang mengawasin dan memutuskan gitu. Kalau guru-guru Mbak Hani ada bocoran nggak? Maksudnya Mbak Hani apa udah wawancara ke guru-guru terus nanya belum sih pendapatnya? kalau guru-guru. Belum sempat ya? Belum sih kalau guru-guru. Baru ibu-ibu aja ya? Ibu-ibu aja. Baru ibu. Nah, itu beda lagi yang komunitas ditanya. gitu. Tapi emang ibu-ibu kebanyakan semua kontra berarti? Nggak semua kontra sih. Ada yang misalnya lebih enak sih kumpul sama keluarga gitu. Ya mungkin kalau ibunya bisa di rumah ya, atau mungkin ibunya bisa WFH gitu kan. Tapi kalau enggak ya mendingan anakku sekolah, aku pusing kalau anakku di rumah gitu. Mau ngapain, ngasih kegiatan apa gitu, terus belum ngawasin. Aku juga kerja gitu misalnya. Iya, ini sebenarnya tergantung sudut pandang ya dari para emak-emak alias ras terkuat di bumi ya kan. Karena ini yang paling akan vokal gitu menurut aku justru bukan hanya dari guru-guru aja tapi para emak-emak sebenarnya ya yang akan menyikapi soal update ini juga. Tapi kalau murid-murid kira-kira seneng nggak ya? Oh seneng banget. Jadi murid seneng kan dulu? Iya sih, libur sih. Bener-bener. Di rumah gitu. Di rumah bisa malas-malesan, tapi mikirnya malas-malesan kan? Nah, itu bener. Nah, tapi kalau malas-malesan. aku tuh kurang menyikapi itu dengan happy karena kalau di rumah aku nggak dikasih uang jajan, Mbak. Oh gitu ya? Iya, jadi kayak besok libur ya, Bu mau minta uang jajan, mau jajan kemana, orang hari ini libur nggak sekolah, jadi nggak dikasih uang gitu. jajan gitu. Kalau kan memang udah dari dulu matre. Iya ya, money oriented. Iya, Zaman itu belum ada kris ya, kalau ada kris langsung di Iya, transfer atau ditagihkan langsung kepada orang tua pun belum ada. Jadi belum ada. kalau aku memandangnya adalah kalau sekolah equal jajan, equal ketemu teman-teman gitu. Iya, ketemu ya. teman-teman. Jadi bukan equal belajar tetap. Iya, sini juga ada artikel di Tik News takut main HP terus ya Mbak ya? Iya, betul. Nanti main betul, HP betul. terus gitu. Tapi sebenarnya kalau dulu saya baca komik terus. Iya, beda zaman aja, bener. Iya. Sesuai dengan zaman. Sebenarnya dari segala pro kontra atau manfaat dan mudorotnya lebih banyak mananya Mbak terhadap si wacana libur lebih banyak mana ya? Lebih banyak mana ya? Itu tergantung emak-emak itu tadi kan. benar, gitu. benar. Kalau misalnya emak-emaknya bisa, misalnya dia bisa WFH gitu sambil ngawasin, bisa ngasih kegiatan anaknya, mungkin itu juga cenderung positif. Tapi kalau misalnya kedua orang tuanya bekerja, anaknya gimana ngawasinya, dia belajar apa enggak gitu kan. Jangan-jangan school from home juga dimatiin kameranya. Dianya tidur lagi. Iya. Pakai jurus ninja tiba-tiba hilang. Iya, tiba-tiba gone ya. Atau pakai AI tuh ya kan, fotonya. Benar juga. Pura-pura lost connection abis gitu nggak masuk lagi gitu. Pernah. Gitu. Iya sih, dan ini emang kalau Detikom sendiri juga sebenarnya sudah memberitakan cukup banyak ya Mbak ya. Iya. Respon dari Komisi 10 DPR, dari PDIP juga, sama dari Ketua MUI juga yang bilang kalau ya tetap belajar sih. Iya. Karena katanya Nabi Muhammad dulu waktu Ramadan juga banyak juga kegiatannya kan. Justru bukan malas-malasan. Perang malah dulu pas bulan Ramadan. Perang, betul, betul. Justru harusnya menjadi satu momen untuk cari lebih banyak pahala dengan berbagai kegiatan yang positif juga gitu. Kalau nggak salah kita akan memulai bulan Ramadan pertama itu di awal Maret lah ya, di 1 Maret juga. Jadi mungkin ya masih ada waktu lah ya untuk kedua kementerian ini untuk saling berembuk juga untuk memutuskan mana yang paling baik juga untuk para pelajar Indonesia gitu ya. Berarti ini ibunya deg-degan, emaknya deg-degan, anaknya deg-degan ya? Antara anaknya mau aduh libur, emaknya udah masuk aja lu. Iya benar. Tapi sebenarnya ini pertanyaan juga, kalau libur sebulan target pendidikannya atau target apa tuh namanya kurikulumnya tuh apakah akan mundur juga? Nah itu dia kan, gimana caranya? Ya, kalau misalnya libur sebulan nih benar-benar nggak ada kegiatan belajar mengajar gitu, katakan school from home juga enggak, itu gimana? Pasti ada yang lost dong, atau harus ada yang dikebut di bulan sebelumnya atau dikumpulin setelahnya gitu kan. Itu akan berat loh itu.
Ya kan? Iya betul. Iya sebulan gak sebentar sih. Iya betul. Termasuk juga ini kan biasanya tuh aku tahu ini di zaman aku ya. Aku taunya tuh kalau ada ujian nasional dan segala macamnya, perujian-ujian itu udah mulai ramai dari bulan April, ya nggak sih Mbak? Iya betul. Ya kan secara kalender pendidikan gitu, ya, ulangan-ulangan menuju kenaikan kelas atau mungkin bahkan yang kelas 3 tuh atau kelas 6 SD tuh udah mulai dari April ujian-ujiannya. Artinya juga kejarannya juga jadi makin mepet gitu ya Mbak ya. Mana? Kalau ini berarti tahun ajaran baru Mbak ya besok masuk 6 ini? Atau belum? Belum, semester 2. Ajaran baru tuh biasanya Juli Agustus. Juni. Oh, yang naik kelas ya? Juli Agustus ya. Tuh. Oh, berarti ini sebenarnya ya, kalau misalnya dihitung sampai Juni ini waktu krusial sih. Iya, betul. Wow. Jadi buat naik kelas gitu, buat kenaikan kelas. Iya sih. Kan? Tapi ya kita tunggu aja berarti ya Mbak ya. Kita tunggu aja update-nya akan seperti apa ada gitu. Kita nggak usah susah pusing, nggak ngaruh. Iya kita sih. sekolah enggak, punya anak enggak. Kenapa tiba-tiba mengerutkan dahi? Enggak, gue cuma memikirkan masa depan bangsa ini. Keren. Ya kan. Mulia sekali ya Anda. Anak-anaknya takutnya, maksudnya ya kalau gue sih pihak yang kontra ya. Maksudnya udahlah anak-anak jangan manja lah gitu. Iya betul. Ya berpuasa itu menguatkan bukan melemahkan kok. Wih, ini baru alumni pesantren. Assalamualaikum Bu Kerti. Kalau lu Zak, setuju apa enggak Zak? Setuju apa enggak di liburin? Personally ya enggak lagi. Tapi aku setuju kalau justru malah diberikan fasilitas tambahan untuk para pelajar untuk belajar agamanya, porsinya dibanyakin gitu. Gitu karena aku mengalami yang namanya pesantren kilat tuh kayak pas dengar tuh kayak apa sih gitu, tapi sebenarnya pada saat di jalan itu lebih ke kegiatannya tuh cerita nabi gitu, kemudian juga ya mengilhami kisah-kisah Nabi dan Rasul gitu di kehidupan sehari-hari, tapi ketemu sama guru yang beda gitu. Kadang-kadang ya jujur aja kan kita juga ketemu sama bu guru pak guru kan tiap hari. Terus tiba-tiba ada guru baru yang spesialisasinya tuh bukan spesialisasi ya emang dia expertise di bidang agama dan bisa mendeliver ilmu agama dengan cara yang berbeda dengan guru kita yang biasanya kita ketemu itu gitu. Jadi kayaknya seru kalau diberikan fasilitas. Pesantren. Gue minta ya. Pesantren kilat. Namanya minta. Tapi pesantren kilat tuh kan biasanya cuma kalau aku ya itu cuma 3 hari loh. 3 hari itu di weekend lagi. Mungkin aku geledek Mbak karena 2 minggu aku. Oh iya. Maaf gak ada pesantren kilat sama pesantren geledek. Pesantren pesantren. Kalau kilat kan cepet Cepet banget namanya juga kilat ya. Pas gue pesantren, ini apa pesantren kilat? Emang pesantren 3 tahun loh. Iya. Justru kalau pesantren itu kalau bulan Ramadan biasanya banyakan itikaf biasanya. Ya. Kebanyakan itikaf ya karena di pesantren ya. Pesantren. Kayak Jadi boarding school iya, gitu. Iya, asrama di bawah, kita kan pesantren tuh di atas. Ya udah kita banyakan emang di pesantren, bawa baju segala macam. Kalau di negeri sih cuma nginepnya 3 hari 2 malam doang. 3 hari 2 malam. Itu plus jerit malam nggak Bang? Enggak kan? Bukan LDKS ini. LDKS. Ada yang nginep juga Zak, pesantren kilat itu ada yang nginep. Iya. Aku enggak. Nginep pesantren kilat dulu. Oh berarti kalau enggak itu jatuhnya cuman enggak belajar tapi cuma emang belajar agama doang ya? Jadi jam tambahan gitu loh. Jadi kayak misalnya pagi misalnya masuknya jadinya jam 8. Terus jam 8 sampai jam 11 gitu. Itu masih belajar matematika, biasa, kan? bahasa Inggris. Nah, nanti abis zuhur baru tuh si pesantrennya. Sampai asar gitu. mungkin. Iya. Kayaknya enggak sih, cuman sejam. Dua mata pelajaran, 2 pelajaran tuh 2 kali 40 menit kalau nggak salah. Pada saat itu ya. Tahu ya, sekolah di mana sih gue dulu? Bagus. Gue mau bilang kayak pemain bola 2 kali 45 menit. Ya semoga ada jalan tengahnya mungkin yang tadi kita obrolkan. Ya selamat deg-degan untuk para ibu-ibu di luar sana yang anak-anaknya pelajar. Dan kita nantikan juga update berikutnya ya gitu. Mbak Hadi terima kasih banyak. Sama-sama Iza, Afif. Selamat tahun baru Mbak Hani. Selamat tahun baru, Happy New Year. Semoga kita cuan. Yang penting sehat lah. Nah, itu penting. Sehat. Betul. Baiklah kalau gitu Detikers, kita masih akan kembali lagi besok. Yes, hari Jumat. Betul, ini weekend pertama di tahun 2025 ya. Tanggal 3 besok ya weekend. Jangan boros-boros Detikers. Masih lama gajian Detikers. Masih lama ya. Ingat jangan terbuai kayak kemarin tahun baru ini weekend. Masih panjang bulan Januari ini ya. Darah-darah kita nih. Oke Detikers, terima kasih banyak sudah bersama kami dari jam 3:30 tadi.
Kami segenap kru yang bertugas. Saya Farhan cabut. Sama Vira juga Terima kasih juga semuanya. Terima kasih lagi Mbak Hani. Kita ketemu lagi besok di jam dan waktu yang sama. Cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.